Selamat malam teman-teman semuanya. Bagaimana puasanya hari ini yang puasa? Semoga lancar ya. Kita menunggu Kang Gozi yang kalau nggak salah nih bawain materi iklan. Semoga udah pada buat PR-nya ya. Udah pada buat tugasnya dan udah nyoba buat kulik Shopee-nya, jualannya. Idenya biar secara alami bisa naik dulu produk. Semoga udah dicoba-coba ya, dikulik sendiri karena jualannya kan jualan teman-teman semua, bukan untuk kita juga, tapi untuk masing-masing. Jadi kita semua punya toko Shopee, bisa diulik sendiri. Ini kenapa tim mentornya live lagi? Nih, nah kalau orang Mas Gozinya belum masuk, Kak Janinya udah kabur. Hmm. Malam teman-teman, apa kabar? Semoga pada sehat ya. Semoga pada lancar puasanya. Sementara kita menunggu ada yang mau tanya atau mau cerita. Karena sepi-sepi aja tuh di grup, nggak ada yang nanya, nggak ada yang cerita. Oh jaringannya kumat punya Kak Jani. Terus buku sudah masuk lagi? Rupanya belum. Orang 11. Semoga bisa diajak ya kawan-kawan yang di grup lain, di grup lain. Ya lah sama aja. Yang ikut kelas ini ikut. Oh ya Mas Gozi. Yang aku jadiin co-host dulu. Aku jadiin host Mas Gozinya. Lanjut Mas Gozi. Belum ya? Nah, sudah diambil. Nah, silakan Mbak Yani. Ngasih co-hostnya ke... Oh ya dah. Lanjut Kak Gozi. Aku mute dulu. Cek, udah kedengaran suara saya? Beneran. Oke. Bentar ya. Ini baru segini aja nih yang masuk. Ya udah nggak apa-apa, kita mulai aja teman-teman ya. Karena nanti mungkin yang lainnya sambil sharing berjalannya Zoom-nya aja.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Baik lagi kita akan belajar Zoom malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan belajar tentang Shopee Ads teman-teman ya. Jadi untuk materi, ini Zoom terakhir materi teman-teman ya. Nanti next-nya bakal ada Zoom evaluasi setiap minggunya. Dan akan ada tugas. Nah, apa sih yang bakal kita bahas hari ini? Kita akan bahas secara umum tentang iklan di Shopee itu bagaimana teman-teman. Jadi teman-teman bisa sambil praktek ya. Jadi kalau bisa teman-teman sambil buka Shopee-nya di website di laptop teman-teman sendiri boleh atau di HP. Jadi kita sambil praktek. Jadi sambil teman-teman lihat layar Zoom-nya, teman-teman sambil lihat juga layar Shopee teman-teman sendiri. Bisa pakai HP berbeda atau mungkin pakai laptop yang berbeda juga. Jadi kalau misalnya teman-teman Zoom-nya pakai HP, berarti teman-teman coba buka Shopee-nya lewat website di laptop atau sebaliknya. Oke, nah ini dia. Kita akan belajar Shopee Ads dari awal sampai akhir teman-teman. Nah, mindset ini teman-teman perlu pahamin di awal. Untuk mindset iklan itu, yang teman-teman perlu pahami adalah bahwa ketika teman-teman iklan, itu nggak bakal, sebentar. Itu ketika teman-teman beriklan gitu di Shopee, itu mindset yang teman-teman harus pahami adalah nggak bakal langsung terjadi atau ada langsung penjualan yang masuk ke akun teman-teman. Jadi sama halnya kayak bisnis di luar sana. Mereka kan banyak yang masarin bisnisnya apapun itu, entah itu jasa atau barang dengan cara brosur, atau mungkin online juga, atau mungkin pamflet sebagaimana macamnya, atau banyak media promosi lain di luar sana, itu mereka kan pasti modalin dulu di awal. Tapi apakah bakal langsung ada yang beli? Belum tentu. Karena kan yang penting mereka nge-share dulu nih, ngasih tahu ke orang-orang bahwa mereka menyediakan produk ini, bahwa mereka menyediakan jasa ini gitu. Nah, sama halnya kayak di Shopee. Jadi teman-teman jangan langsung berpikir bahwa ketika teman-teman iklan itu pasti bakal langsung ada penjualan atau pasti langsung ya, bukan berarti pasti nantinya, tapi pasti langsung. Jadi artinya ketika teman-teman iklan langsung jualan langsung untung enggak. Itu perlu proses teman-teman. Jadi di awal ketika teman-teman iklan itu jangan langsung berekspektasi tinggi bahwa bakal langsung untung. Jangan. Karena kalau teman-teman taruh berekspektasi tinggi dan itu nggak sesuai kenyataan, nanti teman-teman jadi nyesel sendiri. Jadi teman-teman perlu belajar sedikit demi sedikit, perlu praktek sedikit demi sedikit, dan tes juga iklannya supaya teman-teman bisa tahu nih mana iklan yang cocok, mana yang kurang. Itu. Nah, tujuan iklan itu apa sih? Yang pertama itu datangin traffic. Yang kedua itu membangun ketertarikan calon pembeli. Dan juga tentunya kita pengen untung juga di iklan. Nah, tapi tujuan awalnya ketika kita iklan adalah gimana caranya toko kita itu bisa dikenal dulu sama orang banyak di luar sana. Karena kan kita baru buka toko ya. Ya, ya teman-teman baru buka usaha aja, pasti teman-teman nawarinnya kemana dulu? Ke teman dulu, ke keluarga dulu. Habis itu kalau udah ke teman ke keluarga, sudah makin laris, coba tawarin ke orang lain. Ke orang lain udah mulai makin laris, coba tawarin ke orang mana lagi. Terus teman-teman coba buka buka tokonya sendiri, terus bikin branding sendiri. Jadi emang tujuan utama tuh biar bisnisnya dikenal dulu gitu. Nah, jadi itu yang teman-teman perlu perhatiin di awal. Kalau antara traffic atau teman-teman pengen mikirnya yang penting untung itu mengikuti sesuai dengan jumlah trafficnya. Karena kan kita kemarin sempat bahas teori 10-5-2. 10 pengunjung, 5 yang tertarik, 2 yang beli. Nah, sama halnya kayak yang kita akan jelasin sekarang. Iklan itu tujuannya buat dapetin traffic 10 ini. Atau mungkin bisa 20 atau kelipatannya. Supaya kita dapat penjualan yang sesuai yang kita inginkan. Nah, cara iklan di Shopee gimana? Dan alasan menggunakan iklan Shopee itu satu, meningkatkan exposure dengan produk Anda ditampilkan di halaman tertentu dengan kunjungan yang tertinggi. Dua, meningkatkan penjualan ketika pembeli dengan minat membeli tinggi mengklik iklan Anda. Dan yang ketiga, pemasaran yang terbukti dan efektif dengan ROAS atau return on advertising spend yang terukur. Jadi teman-teman perlu pahami dulu nih, di awal iklan itu bukan untuk langsung dapat keuntungan, tapi bakal lebih ke arah traffic dulu. Nah,
keuntungan itu bakal teman-teman dapetin seiring teman-teman nawarin promosi atau mungkin event-event teman-teman ikut event berupa flash sale lah atau mungkin event bulanan lah. Terus teman-teman juga tawarin voucher. Nah, itu akan membuat pembeli tertarik untuk membeli gitu. Seperti kalau misalnya teman-teman ini kan mumpung bulan Ramadan ya, itu banyak event-event Ramadan. Jadi teman-teman coba maksimalin event-event Ramadan ini, teman-teman ikutin aja yang gratisan gitu. Coba aja diikutin dulu. Siapa tahu ada yang beli gitu. Kayak gitu. Nah, jenis-jenis iklan di Shopee itu ada apa aja? Sebenarnya kurang lebih ini secara umum ya. Ini ada 5, teman-teman. Iklan pencarian produk, atau yang biasa kita sebut itu iklan kata kunci ya, teman-teman. Iklan kata kunci khusus produk. Yang kedua itu iklan produk serupa. Yang ketiga itu iklan pencarian toko. Yang keempat itu iklan halaman strategis yang biasanya teman-teman suka muncul di paling depan halaman utama Shopee, teman-teman. Yang kelima adalah iklan produk otomatis. Kita akan bahas satu-satu. Nah, iklan Shopee ini munculnya di mana aja sih? Satu, beranda Shopee. Jadi kalau teman-teman pernah lihat ya, di beranda Shopee halaman awal teman-teman itu kan pasti di bawahnya ada flash sale, terus di bawahnya lagi ada produk pilihan. Nah, itu tuh ada produk yang muncul karena iklan, teman-teman. Tapi ada juga produk yang muncul karena organik, alias dia udah di-push sama Shopee karena penjualannya tinggi. Jadi random, teman-teman ya, tapi iklan itu bakal ditampilin di paling atas. Kenapa? Karena mereka bayar ke Shopee. Nah, sedangkan untuk yang organiknya, kalau di-push sama Shopee itu dia nggak yang paling atas, lebih dari iklan. Dia pasti satu step di bawah dari iklan. Jadi urutannya tuh iklan dulu paling atas, habis itu urutan keduanya yang bukan iklan, kayak gitu. Nah, yang kedua itu halaman hasil pencarian. Nah, teman-teman mungkin pernah cari contoh kata kunci parfum, pasti bakal nemuin yang pertama itu paling atas, yaitu nama tokonya. Nah, nama tokonya ini bisa muncul karena iklan atau bisa muncul karena emang organiknya dari toko itu udah penjualannya sering, teman-teman. Jadi tergantung. Kalau misalnya iklan itu pasti bakal ada tulisan ad ini, AD atau iklan atau ads. Nah, ini masuknya ke iklan pencarian toko, dan kalau di awal baru baru buat iklan sekarang itu belum bisa, teman-teman. Kalau masalah teman-teman baru buat toko itu cuman bisa iklan kata kunci produk sama iklan produk serupa aja. Iklan pencarian tokonya itu nanti seiring berjalannya teman-teman iklannya udah mulai bagus, baru bakal dimunculin fiturnya sama si Shopee-nya. Nah, untuk halaman pencarian yang teman-teman edit kanan ini tuh pasti di paling atas itu nomor 2 paling atas, di kiri dan kanan itu pasti itu namanya bakal ada tulisan iklan di kanan bawah sininya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ini produk, di kanan bawah sini pasti bakal ada tulisan iklan atau ads. Nah, itu adalah produk yang di-push sama Shopee karena iklan, dan itu iklannya jadi nomor 1 untuk kata kunci yang di sini contohnya kata kunci parfum gitu. Nah, kalau misalnya di bawahnya lagi itu bukan iklan, teman-teman, yang 2 ini. Itu dia masuknya ke organik. Artinya jadi dipengaruhi oleh banyak penjualan, banyak traffic, banyak yang beli, banyak yang kunjungan, banyak yang klik produk tersebut. Makanya dia di-push sama si Shopee-nya. Tapi nggak lebih di-push dibanding dengan iklannya. Gitu. Kalau iklannya udah nomor 1, dia pasti bakal paling atas. Dan yang ketiga adalah halaman reaching produk yang serupa dengan produk Anda. Teman-teman mungkin pernah ya di Shopee habis check out barang, terus tiba-tiba ada gambar produk-produk yang tiba-tiba muncul yang sama barangnya dengan yang teman-teman beli. Entah itu harga lebih murah, atau mungkin yang jumlah terjual lebih banyak, atau mungkin jumlah terjualnya beda, atau fotonya itu ada yang unik-unik. Nah, itu kalau teman-teman iklan produk serupa, itu bakal muncul di situ, teman-teman. Salah satunya bakal muncul kalau teman-teman habis check out barang, terus muncul produk-produk lain yang sama dengan yang teman-teman beli barusan, atau yang barusan baru check out gitu, tapi ternyata ada yang lebih murah. Nah, itu munculnya di situ, teman-teman, iklannya. Salah satunya. Yang lainnya nanti bakal muncul di tampilan-tampilan produk yang lainnya. Nah, langkah-langkah untuk mengatur iklan kata kunci gimana? Nah, ini teman-teman bisa sambil praktek ya. Ini kita tampilan web seller Shopee-nya. Nah, teman-teman masuk ke Shopee Seller Center di websitenya masing-masing, terus scroll ke bawah ke menu promosi saya. Nah, ntar ada tulisan iklan Shopee. Nah, teman-teman klik yang iklan Shopee-nya. Boleh di sini atau yang langsung dari sini juga nggak apa-apa nih, ya, iklan Shopee di sini tulisan kiri bawah ya. Kalau teman-teman kelihatan, teman-teman klik iklan Shopee. Lalu teman-teman bakal muncul kurang lebih begini, teman-teman, paling atasnya. Ini tulisan iklan Shopee, ini ada pengaturannya, ini ada saldo iklan, ini ada dashboard-nya yang kelihatan apa aja, ada semua iklan, iklan pencarian, iklan produk serupa.
Nah, kalau iklan pencarian ini nanti masuk ke iklan kata kunci produk pencarian. Kalau produk serupa, ya yang tadi saya bilang, yang munculnya kalau teman-teman biasanya habis udah belanja, terus tiba-tiba muncul produk yang sama, nah itu masuk iklan produk serupa. Nah, teman-teman klik buat iklan baru di sini. Nah, teman-teman klik buat iklan baru, nanti ada dua pilihannya, iklan pencarian dan produk serupa. Teman-teman klik yang iklan pencarian dulu. Jangan yang produk serupa dulu ya, karena kita fokusnya kayak iklan pencarian dulu, nanti iklan produk serupanya mengikuti. Teman-teman klik iklan pencarian produknya. Aduh, sebentar teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman buat iklan pencariannya? Teman-teman saya ini udah ada yang buka Shopee Seller Center-nya di HP atau di websitenya? Ada yang sambil jalanin nggak? Atau sekedar nyimak aja? Ada yang sambil buka juga? Halo guys. Ada, oke berarti sambil dibuka ya teman-teman ya, karena biar teman-teman bisa sambil pahamin. Beriklan boncos dulu nggak apa-apa ya Kak? Iya, tapi asalkan boncos itu kita dapat poinnya teman-teman. Jadi kita tuh fokus adalah belajar dulu teman-teman. Jadi sama halnya kayak kita sekolah lah. Jadi iklan itu bukan berarti kita misalnya baru belajar di awal-awal langsung untung, nggak. Kita pun juga sekolah kurang lebih 12 tahun dari SD sampai SMA, belum tentu kita ke depannya tahu nih mau kayak gimana, atau mau jalanin hidup kayak gimana, atau mau apa, atau mau kerja yang kayak gimana, atau mau apa di hidup kita ini. Itu kan belum tentu. Padahal biaya dari SD ke SMA itu lumayan banyak teman-teman. Untuk biaya hidupnya, biaya sekolahnya, segala macam. Jadi sama halnya kayak teman-teman diberikan di Shopee. Jangan langsung berpikir bahwa ketika teman-teman baru ngiklan, langsung bakalan untung, langsung bakalan cuan banyak banget, atau mungkin minimal langsung ada banget gitu. Enggak. Teman-teman perlu belajarin dulu, perlu tahu dulu step by step-nya gimana. Jadi perlu dikulik dulu. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Kalau ada yang klik itu walau nggak beli, itu bakal muncul di yang klik ke sih. Dia bakalan ini Kak. Jadi ketika dia udah klik produk yang teman-teman atau kakak-kakak di sini mau iklanin, itu dia bakal muncul lagi. Jadi ketika misal contoh parfum nih udah klik produk kita, nanti di nextnya kalau dia yang klik kata kunci parfum atau dia baru buka HP-nya, baru buka Shopee, itu bakal muncul langsung produk yang tadi barusan dikliknya. Beda kalau misalnya sifatnya kalau chat, kalau teman-teman iklan di Facebook ya, kalau teman-teman iklan di Facebook kan biasanya mungkin munculnya tiba-tiba di Instagram, atau mungkin tiba-tiba munculnya di mana gitu, di biasanya sih Instagram ya, kalau misalnya habis buka dari Facebook tiba-tiba muncul di Instagram, atau tiba-tiba muncul di website gitu kan ya, atau teman-teman misalnya lagi searching apa nih, tiba-tiba ada iklan yang tadi teman-teman klik di Shopee muncul gitu kan. Nah itu beda teman-teman, itu mainnya ntar Facebook Ads. Cuman kurang lebih kalau di Shopee itu kalau teman-teman udah klik, ada customer atau calon customer yang klik, dia pasti bakal muncul lagi di halamannya dia, walaupun dia kita nggak hitungannya, jadi nggak diklik berkali-kali, jadi cuma satu kali klik doang biayanya. Jadi satu kali klik biaya, terus dia misalnya cari produk yang sama dengan kata kunci tadi, nah itu bakal muncul lagi, dan ketika dia yang klik lagi, itu tetap dihitung satu 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 kali klik. Eh, eh.
Kemarin coba lihat iklannya, udah set iklan pencarian, setelah set iklan langsung habis saldo iklannya, padahal baru ronit. Berarti ini ada yang salah dengan setting biayanya. Makanya ntar kita bakal bahas satu persatu detailnya ya, supaya lebih rinci lagi. Karena ini kan kita udah mainnya berhubungan dengan keuangan, jadi benar-benar harus detail ngaturnya. Karena kalau kita kurang detail, ya jadi gini, ini udah umum sih ya, bahkan saya pun juga pernah ngalamin. Jadi kita bakal belajar gimana cara buat ngaturnya. Minta maaf dong. Ya udah bayarin dulu. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, itu tadi kita teman-teman masuk ke halaman iklan Shopee, terus teman-teman bikin iklan kata pencariannya. Nah, ini teman-teman masukin produknya, teman-teman pilih iklan yang produk ya di sini nih. Terus atur modalnya tanpa batas teman-teman. Jadi jangan tentuin modal dulu. Kenapa? Karena buat di awal ini penting buat ngatur modal tanpa batas. Kenapa? Tujuannya supaya kita ngejangkau atau ngeraih traffic yang masuk ke toko sebanyak-banyaknya dulu. Jadi kita jangan terlalu mentingin modal, tapi tetap kita atur jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Karena biasanya kalau di awal itu pasti bakalan dikit banget. Tapi kalau tokonya udah mulai naik, biasanya budgetnya udah mulai tiba-tiba naik gitu. Nah, kalau teman-teman di awal, misal contoh ngatur budgetnya dikit, terus misalnya belum ada yang ngeklik atau mungkin biayanya dikit doang, nah itu berarti teman-teman belum di-push iklannya. Tapi ketika teman-teman udah di-push iklannya, itu siap-siap kemungkinan besar biaya iklannya bakal tiba-tiba naik banget. Berarti artinya teman-teman iklannya lagi di-push banget sama Shopee-nya. Itu bisa jadi kabar baik ataupun kabar buruk tergantung gimana cara teman-teman eksekusinya. Nah, bisa berupa makanya jangan lupa penilaian produknya di-push dulu 10 penilaian produk di setiap produknya. Supaya apa? Supaya si pembelinya itu percaya kalau produk ini asli gitu. Terus atur tanpa batas waktu juga. Nah, untuk pengaturan produknya, teman-teman lihat di sini ada dan juga ada pengaturan kata pencarian pilih otomatisnya. Nah, untuk ini teman-teman nyalain dan produknya teman-teman pilih satu produk aja. Pilih tambah produk yang ini, terus teman-teman pilih satu produk aja. Kenapa nggak langsung banyak, Kak? Kalau misalnya banyak kan lebih gampang, lebih enak, jadi nggak usah capek-capek buat ngaturnya lagi. Nah, kalau teman-teman ngaturnya langsung klik produknya banyak, jadi ketika teman-teman beli produk ini langsung semua produknya dalam satu iklan ini, itu kendalanya adalah teman-teman nggak bisa ngatur kata kuncinya. Artinya, yang mungkin ini jenisnya parfum, yang ini mungkin jenisnya sabun cair, sabun mandi, yang ini mungkin jenisnya apa, pengharum. Nah, itu kan beda-beda ya niche-nya. Artinya ini jenisnya parfum, ini satunya ini, satunya ini, satunya ini lagi gitu. Nah, kalau teman-teman satuin di satu iklan yang sama, itu nggak bakalan ketemu yang pas yang mana iklannya. Jadi bakalan boncos banget teman-teman. Kenapa? Karena iklannya itu bakalan nyebarnya kemana? Satu ada yang ke parfum, satu ada yang ke pengharum, satu yang ke sabun. Sedangkan kita butuh banget fokus ke satu tujuan. Supaya apa? Supaya iklannya itu pas, teman-teman. Jadi teman-teman pilih satu produk dulu aja. Misal contoh botol apel. Nah, botol apel ini kan berhubungan dengan pengharum. Berarti nanti kata kuncinya dimasukin adalah berhubungan dengan pengharum aja. Di luar pengharum jangan dimasukin. Menghindari kemungkinan boncos karena hal-hal yang sebenarnya kita bisa hindarin gitu. Kan kalau misalnya kita masang produk pengharum tapi kata kuncinya misal contoh baju,
itu kan nggak relevan ya. Artinya masa orang pengen nyari baju tapi kita tiba-tiba munculnya pengharum, pasti nggak bakal mau beli kan, cuma sekedar dilihat doang, dilirik doang, atau mungkin diklik doang tapi nggak dibeli. Kenapa? Karena mereka nyarinya itu baju, bukan nyari pengharum. Nah, seperti halnya kita setting di kata kunci sini nanti. Itu settingnya sesuai dengan produknya aja. Nah, ntar teman-teman aktifin pilih otomatisnya dan bakal muncul kata kunci kayak gini teman-teman. Nah, ini kata kunci rekomen, tapi ini otomatis langsung dari Shopee-nya. Nah, teman-teman perlu hapus dulu semuanya, hapus masalah. Kenapa? Karena ini ada kata kunci yang relevan, ada kata kunci yang nggak relevan sama produknya. Boleh dihapus semua, boleh teman-teman hapus yang sekiranya nggak pas sama produknya. Contoh misalnya produknya pangan ruangan. Di sini tiba-tiba ada tulisannya, misalnya contoh di sini tulisannya peralatan peralatan dapur gitu kan. Nah, itu kan nggak masuk tuh teman-teman kalau peralatan dapur. Nah, itu peralatan dapurnya dihapus aja kata kuncinya. Jadi kalau misal teman-teman nggak mau ribet, teman-teman klik hapus masalah aja, semua kata kunci dihapus. Tapi kalau teman-teman mau ngecek satu-satu, ya teman-teman hapusnya yang kata kunci yang nggak sesuai dengan produknya aja. Jadi kalau misalnya masih sesuai dengan produknya, jangan dihapus. Nah, kalau udah dihapus semua, teman-teman klik tambah kata pencarian di sini, yang tulisan merah ini. Terus pilih kurang lebih, ini paling minimal ya 5 kata kunci yang sesuai dengan judul produknya atau dengan barangnya. Ini paling minimal 5 ya. Kalau bisa teman-teman cari kata kunci sebanyak-banyaknya, tapi yang relevan atau yang sama dengan produknya. Jadi jangan jangan beda dengan produknya, harus sama. Terus jangan lupa teman-teman atur kata kuncinya pilih keluas, jangan yang spesifik buat di awal. Nah, tadi ada pertanyaan kenapa tiba-tiba mungkin langsung habis budget iklannya, itu mungkin pas teman-teman pilih kata kuncinya di sini, harga bidnya itu masih mengikuti dengan rekomendasi dari Shopee-nya. Nah, kalau teman-teman langsung ngikutin dari rekomendasi dari Shopee-nya, itu zonk, teman-teman. Kenapa zonk? Karena harga bidnya tuh mahal banget. Bisa belasan ribu kayak gini. 12.000, 10.000. Dan itu nggak rekomen banget, teman-teman. Kenapa? Karena bayangin aja masa harga bidnya berapa, tapi bid iklannya segini gedenya gitu. Artinya kan pasti bakalan boncos banget ya, karena itulah kenapa kalau di audit itu teman-teman perlu perhatiin bid iklan yang ininya di sini nih. Aturnya jangan langsung yang ngikutin saran dari Shopee langsung belasan ribu, jangan. Tapi atur dari yang biaya kecil dulu, mungkin bisa mulai dari 200, 300 kayak gitu. Dan saran saya ya kalau misalnya teman-teman mau aktifin iklan kata kunci, sebisa mungkin itu matiin dulu iklannya. Jadi ketika teman-teman mau setting nih, mau ubah harga bidnya atau mau nambahin kata kuncinya, itu sebisa mungkin matiin dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman nggak matiin, misalnya teman-teman nih, ini kasus yang pernah saya alamin ya. Teman-teman belum matiin iklannya nih. Terus teman-teman pilih kata kuncinya. Nah, pasti bakal muncul kayak gini kan. Nah, habis itu teman-teman klik konfirmasi dan tambah kata pencarian. Ini iklan kata kunci ini bakal masuk ke yang di dashboard ini nih. Nah, ketika kata kunci ini masuk di dashboard ini, itu bakalan langsung otomatis berjalan. Dan kalau otomatis berjalan, itu bakal langsung ditampilin di pencarian Shopee. Dan kalau ditampilin pencarian Shopee, ketika itu ada yang klik aja, belum ada semenit, dia udah klik. Itu teman-teman bakal langsung dikenakan biaya sesuai dengan harga bidnya. Nah, itulah kenapa saya lebih nyaranin kalau teman-teman mau atur atau ubah harga bidnya, bid itu ini ya, harga kata kuncinya ini. Itu kalau bisa dimatiin dulu iklannya buat di awal-awal buat supaya apa? Supaya teman-teman aman. Biar nggak kenapa? Biar nggak ada kemungkinan kalau misalnya tiba-tiba teman-teman baru masang iklannya nih, terus belum ada semenit tiba-tiba langsung kuras banyak biaya iklannya. Nah, itu bisa jadi iklan teman-teman ini udah langsung muncul di halaman Shopee-nya. Dan kemungkinan juga itu langsung muncul di halaman orang lain dan orang lain tuh tertarik dengan gambar produknya dan ngeklik. Ketika orang lain itu ngeklik, teman-teman bakal langsung dikenain biaya bidnya, langsung dipotong saat itu juga. Nah, makanya teman-teman perlu buat ngedetailin hal semacam ini lebih dalam lagi. Kayak gitu. Nah, klik centang 5 semua kata kuncinya, terus pilih ubah biaya iklan massal. Nah, biaya iklan massalnya ini ubah ke bid kurang lebih sekitar 300 sampai 400 per satu kata kuncinya. Nah, ini kenapa tadi saya bilang, pokoknya nih taruh. Kalau misalnya masih di kanan sini nih ketika teman-teman klik kata kunci pencariannya, itu masih aman teman-teman. Artinya ini belum terdaftar atau masih bisa teman-teman edit. Tapi kalau teman-teman udah masuk ke sini,
itu udah pasti otomatis bakal langsung berjalan. Artinya bakal langsung muncul di halaman pencarian Shopee. Jadi artinya kalau udah berjalan ya bakal dikenain biayanya sesuai dengan bidnya. Jadi kalau bisa ubahnya, kalau misalnya teman-teman bisa ya ubahnya langsung di sini. Tapi satu-satu capek ya emang capek. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet nih kayak gitu, kalau teman nggak mau ribet, matiin iklannya dulu. Habis matiin iklannya, ntar klik ini konfirmasi dan tambah kata pencarian, nanti pasti masuk ke sini semua. Kalau udah masuk sini semua, baru klik ubah biaya iklan massal. Habis itu ubah ke 300 sampai 400 rupiah per kata kuncinya, terus klik konfirmasi, baru nyalain lagi. Nah kalau gitu aman teman-teman, nggak bakal kena tiba-tiba langsung ambles banyak duitnya gitu. Nggak. Karena saya juga pernah ngalamin teman-teman, sekali kayak gitu tiba-tiba langsung habis 40.000, itu belum ada 10 menit teman-teman. Dan itu saya, wah karena saya kurang jeli, kurang teliti, makanya saya jadi mikir, oh berarti besok-besok mungkin baiknya kalau iklan itu matiin dulu aja deh gitu. Supaya kenapa? Supaya menghindarin hal-hal yang kayak gini nih. Karena ini saya pengalaman saya pribadi ya, jadi mungkin teman-teman sini semua mungkin udah ada yang ngalamin juga, dan bahkan kelas-kelas sebelumnya pun juga pernah ada yang ngalamin juga gitu. Jadi kita belajarnya dari pengalaman orang-orang yang udah pernah juga. Nah, ketika teman-teman belajar, teman-teman tahu nih nanti ketika mau ngatur kata kunci iklannya harus ngapain. Jangan sampai kena jebakan Batman lagi yang padahal udah dikasih tahu di awal gitu. Lalu klik aktifkan iklan dan akan muncul iklan produk serupa. Masukkan budget sesuai yang direkomendasi Shopee, jangan ditambah atau jangan dikurang. Nah, ini untuk iklan produk serupa ya. Untuk iklan produk serupa, itu ketika teman-teman udah aktifin iklan kata kunci produk utamanya, itu langsung aktifin aja iklan produk serupanya. Dan untuk biaya iklan produk serupanya itu nggak usah diotak-atik. Artinya diatur sesuai dengan biaya iklan dari Shopee-nya aja. Karena kalau misalnya dari Shopee untuk iklan produk serupa, itu rekomendasinya itu dia biayanya nggak gede teman-teman. Beda kalau misalnya iklan kata kunci produk. Kalau kata kunci produk itu dia pasti belasan ribu, 7.000, 5.000. Tapi kalau misalnya iklan produk serupa itu paling cuma 200, 150. Jadi kecil teman-teman, jadi nggak apa-apa. Jadi atur aja sesuai dengan rekomendasi Shopee. Habis itu langsung klik aktifkan. Perhatikan ini jika menggunakan iklan pencarian produk. Nah, pertama kata pencarian otomatis dan pencarian manual. Jadi ketika teman-teman pencarian otomatis ini, itu bakal dimunculin kata-kata kunci yang direkomendasi sama Shopee sama Shopee-nya buat produk kita. Jadi kan tadi kita udah masukin produknya satu nih. Nah, ketika kita aktifin pilih otomatis, itu bakal langsung muncul kata kunci yang direkomendasi sama Shopee-nya di sini di bawah. Kayak yang tadi tuh yang sebelumnya. Nah, kalau pilih manual ini, teman-teman perlu milih salah satu atau satu-satu iklan kata kunci sesuai dengan produknya. Dan saya lebih rekomenin teman-teman aktifin dua-duanya. Jadi yang otomatisnya aktifin, yang manual aktifin juga. Yang manualnya itu teman-teman berarti carinya kata kunci satu. Misal contoh produknya pengharum. Ya udah, semua hal yang berbau pengharum teman-teman masukin selama itu relate sama produknya atau nyambung lah gitu atau relevan, ya teman-teman masukin aja ke kata kunci produknya, ke kata kunci iklan produknya. Misal contoh produk pengharum itu kan ada pengharum mobil, pengharum ruangan, pengharum mandi, pengharum toilet, pengharum kamar, pengharum ruangan, pengharum AC, itu kan banyak kan teman-teman ya. Itu masukin aja teman-teman kayak gitu. Karena apa? Karena masih berhubungan dengan kata kuncinya, berhubungan dengan produknya. Lalu tipe pencocokan. Itu ada pencocokan luas, ada pencocokan spesifik. Nah, ini yang sekarang itu lebih bagus pencocokan yang luas, teman-teman. Kalau 2 tahun lalu, sekitar tahun 2020 lah, itu masih bagus pencocokan spesifik. Kenapa? Karena traffic di Shopee itu banyak banget dan perlu disortir dengan cara iklan pencocokan spesifik. Tapi kalau sekarang itu sama banyak juga, cuman mungkin nggak sebanyak dulu banget yang tahun 2020. Jadi teman-teman lebih disarankan buat atur pencocokan luas. Nah, kalau pencocokan spesifik ini, kalau ada customer klik kaos kaki, ya dia pasti cuma muncul kata kunci yang ada kaos kaki doang. Jadi kalau misalnya nggak ada kaos kaki, misalnya nggak ada tulisan kaos kaki, cuma misalnya contoh kaos oblong, ya nggak bakal muncul gitu. Tapi kalau pencocokan luas, kalau teman-teman klik kaos kaki, dia yang berhubungan dengan kata-kata kaos kaki, entah itu mau ada kepanjangannya apapun itu, pasti bakal muncul. Contoh misalnya ada kaos kaki wanita, kaos kaki panjang. Nah, itu pasti bakal muncul di halaman yang orang yang mau cari kata kuncinya. Misal contoh ada orang nih mau cari kaos kaki panjang. Nah, teman-teman ngatur kata kunci pencarian luasnya kaos kaki gitu. Jadi kata kunci kaos kaki diatur pencocokan luas. Itu pasti bakal muncul di halaman dia, teman-teman.
Cuman untuk urutan ranking produknya itu keberapa, itu bakal disesuaikan dengan bid-nya dan juga kunjungan produknya dan juga pembelian produknya. Jadi nggak melulu tentang bid ya teman-teman. Jadi kalau di Shopee itu nggak melulu tentang harga bidnya. Bid itu cuman membantu, cuman selebihnya adalah penjualannya, penilaiannya, tingkat kunjungan traffic ke produknya, tingkat klik produknya. Jadi kayak gitu yang bisa bikin iklannya bakal naik. Lalu selanjutnya adalah biaya per klik. Biaya per kliknya itu teman-teman setting 300 sampai 400 ya, yang tadi disaranin. Penempatan iklan Anda akan berdasarkan kualitas toko Anda dan biaya per klik. Jadi di awal itu emang udah wajar banget kalau misalnya iklan produk kita atau iklan pencarian produk kita itu pasti bakal di bawah. Kenapa? Ya nama juga kita baru mau ngebangun, nama juga kita baru mulai. Otomatis kita perlu ngubah atau ningkatin per tahap. Perlu kita belajar gitu. Perlu kita naikin sedikit demi sedikit. Baru kita bakal naik ke atas. Semakin tinggi kualitas toko Anda, semakin rendah biaya per klik yang perlu Anda tentukan. Jadi ketika teman-teman udah mulai penjualan banyak nih, itu kan seiring dengan orang yang ngeklik iklannya juga banyak. Nah, itu mungkin kayak gini teman. Ini ya di kasus lapangan ya. Contoh misalnya gini. Misal contoh orang yang klik 10 orang. Nah, itu dari 10 orang itu, misal contoh budgetnya 8.000. Berarti kan per orang itu kena Rp800 teman-teman ya. Rp800 kali 10 jadi 8.000. Tapi kalau misalnya teman-teman yang kliknya misalnya ada 50 orang, misalnya nggak nyampe 30.000. Berarti kan yang klik tuh berapa tuh dari 30.000 itu? Sedangkan yang klik itu 50 orang. Berarti biaya per kliknya itu pasti di bawah Rp800. Nah, Shopee itu sistemnya gitu, teman-teman. Jadi ketika banyak orangnya klik, itu biaya per kliknya, ingat ya, ketika ada orang yang klik dan yang klik itu banyak, yang tadi biaya kliknya itu mahal, itu jadi lebih kecil, teman-teman. Beda kalau misalnya teman-teman di awal. Di awal ini, kalau teman-teman yang klik, ya pasti bakal biayanya gede dulu, pasti mahal kemungkinan. Kenapa? Ya karena bakal mau di-push dulu sama Shopee-nya. Tapi ketika udah di-push, dia biaya per kliknya bakal lebih rendah. Jadinya bakal lebih murah daripada awalnya. Kayak gitu. Gunakan biaya per klik yang direkomendasikan untuk memastikan iklan Anda tampil di posisi teratas. Anda masih dapat mengubah biaya per klik setelah iklan pencarian produk Anda telah diaktifkan. Jadi teman-teman bisa edit-edit lagi, bisa evaluasi lagi iklan kata kuncinya. Kalau misalnya ternyata kurang bagusnya karena kenapa nih? Apakah bidnya, ataukah kata kuncinya kurang, ataukah kenapa? Nah, itu teman-teman bisa evaluasi nanti. Tips memilih kata pencarian, pencocokan, dan biaya per klik berdasarkan tujuan bisnis. Yang pertama, tujuannya adalah supaya produknya makin terlihat. Itu gunakan minimal 10 kata pencarian produknya. Pilih semua kata pencarian relevan yang disarankan sistem. Gunakan pencocokan luas. Pastikan biaya per klik di atas biaya yang direkomendasikan. Jadi, yang pertama adalah kita bikin produknya makin banyak terlihat. Artinya kita perbanyak traffic-nya. Nah, kalau udah perbanyak traffic ya otomatis kita perbanyak kata kuncinya. Karena kan orang-orang nyari produknya berdasarkan kata kuncinya gitu. Sama halnya kayak kita jual di mall. Pasti orang lebih lebih banyak kunjungannya ke mall yang terkenal dibandingkan dengan mall yang biasa. Sama halnya dengan kata kunci. Pasti orang bakal lebih milih produk yang kata kuncinya banyak dilihat atau banyak dicari sama orang banyak dibandingkan dengan kata kunci yang jarang dilihat. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, caranya biar orang-orang itu banyak lihat produknya gimana? Ya kata kunci dibanyakin. Contoh misalnya produknya sepatu olahraga. Ya berarti kata kunci dimasukin sepatu olahraga, sepatu catch, sepatu olahraga. Misal contoh jualan sepatu badminton, sepatu olahraga badminton, sepatu tenis atau apa. Jadi teman-teman masukin kata kunci yang berhubungan dengan kata-kata atau produk yang teman-teman jual. Kayak gitu. Jadi semakin banyak kata kuncinya, semakin banyak pula traffic yang kemungkinan bakal masuk ke toko kita. Jadi kita perbesar traffic-nya dulu di awal teman-teman iklan. Nah, kalau teman-teman udah banyak yang traffic-nya masuk, teman-teman bakal pindah atau harus banget yang namanya ningkatin penjualan. Kenapa? Karena ketika teman-teman udah traffic-nya masuk, teman-teman udah harus mikirin gimana caranya biar ada penjualan. Nah, kalau udah traffic banyak masuk, artinya teman-teman tuh tokonya udah mulai dikenal sama orang lain. Nah, gimana caranya mereka beli? Ya, tingkatin rasa percaya dirinya itu. Dengan cara apa? Kasih voucher, kasih diskon, atau ikut promo apa, atau mungkin
teman-teman sediain event misalnya contoh kayak beli 2 gratis 1 atau apa. Jadi teman-teman bisa atur gimana caranya biar ada penjualan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kepercayaan lewat penilaian produk. Karena ketika teman-teman jualan di Shopee ya khususnya, itu kalau produknya belum ada penilaiannya, ya itu gimana customer mau beli gitu. Gimana customer percaya buat mau beli produknya. Toh produknya belum ada penilaiannya, belum ada ulasannya, belum ada tulisan terjual berapa. Jadi kenapa kemarin saya nekenin buat friend order, supaya apa? Supaya biar ada penilaian. Gunakan kombinasi dari pencocokan luas dan pencocokan spesifik. Gunakan kata pencarian yang sangat relevan untuk menghemat biaya. Pasang biaya per klik yang disarankan dan atur kata pencarian secara kompetitif. Jadi biayanya di awal start dulu dari 300-400, kalau ngerasa kurang di push sama Shopee-nya, bisa dinaikin bid-nya. Kalau misalnya ngerasa kurang juga, coba naikin bid-nya perlahan. Atau bisa jadi teman-teman coba main organiknya juga. Jadi biar iklannya keangkat juga, teman-teman coba main organiknya. Main organiknya dari mana? Ikut event-event Shopee. Kayak gitu. Nah, kalau udah teman-teman misalnya udah banyak penjualan ini, teman-teman harus melakukan namanya efisiensi atau meningkatkan keuntungan. Jadi ketika teman-teman udah mulai banyak nih penjualannya, itu pasti kemungkinan besar teman-teman bakal minimalisir biaya iklannya. Nah, ini teman-teman perlu lakuin ketika teman-teman udah penjualan banyak banget dan teman-teman nggak bisa bendung. Nah, teman-teman perlu turunin biaya iklannya dikit-dikit. Kenapa? Karena kan ini produknya udah tren pasarnya udah bagus banget. Jadi artinya bahkan tanpa iklan pun udah bisa ada penjualan. Jadi teman-teman perlu pangkas biaya iklannya. Supaya apa? Supaya keuntungannya meningkat gitu. Jadi nggak melulu tentang iklan terus, tapi coba iklannya dikurangi dikit-dikit biayanya, biaya bidnya. Supaya apa? Supaya kita dapat keuntungan lebih besar. Kayak gitu. Ini cuma berlaku kalau teman-teman penjualannya udah mulai bagus banget ya. Kalau misalnya masih bagus biasa, ya terusin aja iklannya gitu, jangan diberhentiin gitu, atau jangan dikurangin harga bidnya. Kalau bisa distabilin aja, pilih harga bid yang cocok, yang trafficnya bagus gitu. Biaya per klik untuk iklan pencarian produk itu minimalnya itu Rp200, maksimal Rp12.000. Nah, kalau buat di awal, atur dari Rp300 sampai Rp400. Itu paling awal, teman-teman. Rekomendasi sekarang yang terbaru. Kalau mau lebih bagus, coba atur 500, 600, 700, sampai 1.000 dulu. Jangan lebih dari 1.000 saran saya, karena kalau lebih 1.000 itu terlalu mahal. Maksimal 1.000. Kalau misalnya seandainya eh, teman-teman langsung atur dari 1.000 dari awal, itu nanti bahayanya apa, teman-teman? Jadi ketika teman-teman atur 1.000 nih, itu kan teman-teman perlu naikin lagi ya, supaya apa? Supaya trafficnya bakal masuk lebih banyak. Nah, itu pasti bakal lebih dari 1.000, jadi 1.500 lah, jadi 2.000 lah. Itu kan pasti bakal lebih mahal. Nah, teman-teman coba mulai dari 300 dulu. Jadi misalnya Rp300 nih belum ada penjualan, terus naikin lagi jadi Rp400. Terus misalnya belum ada lagi nih traffic masuk, coba naikin lagi. Terus jadi naikinnya tuh bertahap. Supaya apa? Supaya sama si Shopee-nya itu di-push. Oh, kalau misalnya dia habis naikin Rp100 nih, pasti bakal di-push dikit lagi. Kalau habis naikin 100 lagi nih, pasti bakal di-push dikit lagi, begitu. Kalau teman-teman langsung masang bid di awal gede, itu takutnya ntar ekspektasinya terlalu tinggi. Akhirnya sama Shopee disuruh naikin lagi bidnya. Secara nggak langsung teman-teman pasti bakal lebih dari 1.000. Kayak gitu. Beda kalau teman-teman startnya dari Rp300. Maksimalnya bisa naikin sampai 1.000. Dan itu lebih ngangkat teman-teman dibanding kalau misalnya awalnya 1.000, terus diangkat terus sampai 2.000 atau mungkin lebih. Itu lebih mahal. Teman-teman bisa biaya per kliknya mungkin yang 1.000 cut itu kalau misalnya harga jual barang ya profitnya besar. Kayak contoh per satu piece-nya misalnya contoh undangan 30.000 atau 40.000. Nah, teman-teman nggak apa-apa tuh main bid-nya gede di atas ribuan gitu. Cuman kalau misalnya mungkin masih di bawah 10.000 atau standar 10.000, saran saya biaya bid iklan itu di bawah 1.000 aja. Karena menyesuaikan dengan profit per margin per produknya. Nah, cara mengatur modal dan produk iklannya tadi saya udah bilang atur tanpa batas dan tanpa batas waktu juga supaya kita iklannya jalan terus. Nah, cara milih produk yang tepat buat iklan itu gimana? Teman-teman cari produk yang terlaris di penjualannya teman-teman. Artinya teman-teman fokusin untuk iklannya 1 atau 2 produk aja. Itu yang mau teman-teman push iklannya. Jadi jangan semuanya diiklanin. Pilih produk yang menurut teman-teman ini produknya ini paling laris di pasaran. Kenapa? Karena dia udah terbukti larisnya. Jadi ketika kita ngikutin arusnya, itu pasti kita bakal dapat
trafficnya juga karena arusnya udah kuat nih. Jadi kalau kita ikutin arus yang sama, kita bisa dapat cipratan trafficnya juga. Tapi kalau misalnya itu produknya belum nge-hype atau mungkin produknya masih kayak belum terlalu dikenal di luaran sana, ya teman-teman pasti susah ngebangun brandingnya lagi gitu. Dan itu perlu ekstra banget teman-teman. Dan itu bisa teman-teman lakuin di luar iklan Shopee. Dan itu berhubungan dengan brand awareness produknya. Jadi contoh misalnya kayak kayak pengaruh botol apel itu kan udah paling laris banget, jadi udah banyak yang review, banyak yang suka, dan banyak yang penjualannya, jadi teman-teman bisa fokusin botol apel. Atau mungkin parfum yang udah di-review banyak artis gitu kan. Kalau misalnya teman-teman push-nya yang kurang di push brand awareness-nya sama DA, misalnya contoh kayak produk apa ya, yang brand awareness kayak Kopi Bali, misalnya teman-teman push nih di Shopee. Nah, itu kan brand awareness-nya kurang di-push sama Shopee-nya. Nah, itu teman-teman kemungkinan sulit buat naikin produknya. Kenapa? Karena brand awareness produknya belum diangkat. Nah, teman-teman pilih produk yang brand awareness produknya itu diangkat sama Shopee. Ya kayak kayak botol apel, parfum, terus sabun Hanilas itu kan udah diangkat banget, terus Reed diffuser. Nah, itu yang udah diangkat. Jadi orang tuh tahu kalau brand Sama Spring ini punya Reed diffuser atau punya botol apel pengharum ruangan kayak gitu. Nah, kalau buat produk baru itu teman-teman kalau mau ngetes ya itu ya tadi kalau teman-teman produknya itu brand awareness belum kuat, itu kalau mau tes di pasaran ya cukup susah. Makanya kenapa kalau iklan di Shopee itu paling di awal emang paling bagus itu iklan produk yang udah pasti laku atau yang best seller kayak gitu. Nah, sebelum iklan teman-teman harus ngerti tujuan bisnisnya. Jadi ketika teman-teman atur nih, ya teman-teman tahu arahnya mau kemana. Terus tahu data-data dari performa iklan. Nah, teman-teman perlu belajar buat baca data iklan. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa ngambil keputusan buat nanti tuh harus ngapain setelah ini. Atau hasilnya iklan begini nih selama 3 hari ke depan atau seminggu ke depan. Nah, berarti nanti next-nya untuk minggu selanjutnya harus kayak gimana. Apakah harus kayak gini, ataukah harus ikut ini, ataukah kita bibitnya, ataukah mungkin fotonya kurang, atau apa, atau harganya, atau mungkin vouchernya. Jadi teman-teman mesti cari tahu detailnya kayak gimana. Dan itu butuh banget yang namanya kesadaran diri sendiri untuk mau ngulik, untuk mau kayak ngerjain sendiri tanpa disuruh, tanpa diatur, atau tanpa ada dorongan dari siapapun. Jadi emang murni karena dasarnya dari kemauan diri sendiri gitu. Karena kalau misalnya nggak dari dasar kemauan diri sendiri, buat praktek ya, atau langsung ngulik sendiri, ya itu pasti susah teman-teman. Karena ini pengalaman saya pribadi aja gitu, karena ketika saya terlalu ngandelin orang lain, ya saya jadinya nge-stuck atau diem gitu, artinya nggak ada perkembangan apa-apa. Tapi ketika saya ngambil kontrol penuh terhadap diri saya sendiri dan lebih saya, itu saya pasti ada hasilnya gitu. Sama halnya kayak teman-teman semua. Terus tentuin langkah untuk mengoptimalkan iklan. Dengan cara apa? Ya atur biaya bid iklannya yang pas tuh berapa supaya traffic yang masuk, penjualan yang masuk itu cocok dengan biaya iklannya. Cara mengoptimalkan performa iklan pecahan produk. Satu, membuat produk semakin terlihat. Ini teman-teman bisa lihat kalau misalnya teman-teman udah iklan ya, artinya di tabel data iklan itu pasti banyak matriksnya. Dan untuk teman-teman semua yang mau ngelihat, misalnya contoh, produk saya ini udah dilihat banyak orang atau belum sih? Nah, itu matriksnya itu ada 3 yang teman-teman perlu lihat, yaitu jumlah dilihat atau impression, jumlah klik atau clicks, dan persentase klik. Jadi ketika teman-teman lihat data di Shopee, data iklan itu pasti banyak teman-teman. Nah, teman-teman kemungkinan bakalan pusing. Nah, teman-teman pilih poin-poin ini aja nanti di Shopee-nya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen lihat nih, ini produknya itu banyak dilihat orang nggak? Ya teman-teman pilih aja matriksnya yang dilihat, jumlah klik sama persentase klik. Semakin 3 hal ini itu gede atau tinggi, berarti artinya produk teman-teman makin banyak dilihat sama orang lain. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya jumlah dilihatnya itu banyak, terus jumlah orang yang klik itu banyak, dan persentase kliknya itu bagus di atas 2%, standarnya tuh 2%. Itu untuk standar presentasi klik di Facebook Ads. Tapi kalau misalnya di Shopee itu harusnya standarnya 3 atau 5% lah minimal, tuh minimal 5%, karena kan itu udah marketplace ya, bukan sosial media. Jadi kalau udah 5% itu udah bagus banget. Nah, itu kalau misalnya teman-teman kayak gitu di Shopee, ya berarti teman-teman Shopee-nya diangkat sama Shopee-nya. Toko Shopee-nya teman-teman diangkat sama Shopee-nya gitu.
Jadi dinaikin. Habis itu langkah mengoptimalkan iklan agar semakin terlihat. Pertama, ganti kata kunci yang spesifik menjadi luas. Karena tujuannya adalah kita nyebarin iklan atau produk ini sebanyak-banyak ke orang lain. Siapapun itu, pokoknya kita sebarin aja sebanyak-banyak mungkin. Terus tambah kata kunci baru dengan pencegahan luas, tambahin biaya per kliknya. Terus jika biaya terbatas, hapus atau turunkan biaya per kliknya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya biayanya terbatas, ya teman-teman coba bidnya jangan langsung tinggi-tinggi dulu. Kecil-kecil aja dulu tesnya gitu. Karena walaupun teman-teman punya modal nih lebih, ya teman-teman jangan langsung ambil resiko terlalu buru-buru gitu. Karena sepengalaman saya pribadi, buru-buru itu tuh justru bikin kita celaka. Kenapa? Karena ketika teman-teman langsung pengennya cepat-cepat banget, itu pasti ada aja ruginya deh, atau mungkin ada aja kayak nggak tahu lah. Ini pengalaman saya pribadi aja ya, di Shopee itu ketika saya mulai, terus saya pengennya dulu ya di awal-awal tuh saya langsung ngasih bidnya 1.000 gitu, jadi awalnya kan 300. Saya ngerasa kayak kurang banget nih 300, langsung saya setting 1.000, 1.000, 1.000 semua itu langsung boncos banget teman-teman. Kenapa? Karena langsung di-push sama Shopee, tapi saya basicnya tuh waktu itu belum ada kayak penilaian produknya atau sebagainya macamnya. Jadi cuman iklan kosong doang. Jadi iklannya di-push nih, tapi produknya belum ada penilaiannya, terus fotonya masih kurang segala macam gitu. Jadi artinya saya tuh iklan buat buang-buang duit doang gitu. Jadi saya tuh labilnya begitu pas lagi awal iklan karena saya pede aja gitu. Karena waktu itu saya punya modal yang dikit sih sebenarnya, cuman saya terlalu terburu-buru. Makanya di awal-awal maka saya saranin buat teman semua jangan langsung buru-buru buat ngebit iklan yang gede gitu. Walaupun teman-teman punya modal, entah itu dikit atau sedang atau banyak, jangan. Karena kita perlu tes dari sedikit-sedikit dulu supaya kita tahu hasilnya berproses ya. Jadi kita tahu misalnya dari hasil segini efeknya segini efeknya segimana. Jadi biar kita tahu nih yang pas berapa. Karena kan Shopee ini dia selalu update gitu. Sama halnya kayak media sosial, dia selalu update. Begitupun juga dengan marketplace. Nah, yang kedua adalah meningkatkan penjualan. Nah, ini kalau metriknya teman-teman mau tingkatin penjualan, tadi kan kita ngebahas cara ningkatin traffic ya. Nah, kalau teman-teman yang kedua ini cara ningkatin penjualan. Itu teman-teman perlu lihat matriks omset penjualan sama efektivitas iklan. Nah, ini matriks apa sih? Jadi kalau omset penjualan itu adalah jumlah penjualan atau omset teman-teman semua setiap bulannya. Itu yang pertama dilihat, habis itu efektivitas iklan. Jadi efektivitas iklan ini adalah seberapa efektif iklan teman-teman terhadap biaya iklan. Jadi gini, rumusnya omset dibagi biaya iklan itu sama dengan efektivitas iklan. Jadi kalau misalnya efektivitasnya itu, contoh misalnya omsetnya 50.000, terus biaya iklannya 10.000, berarti 50.000 dibagi 10.000, berarti 5 kan teman-teman. Nah, itu semakin banyak atau semakin besar nilai efektivitas iklannya, berarti teman-teman penjualannya bagus. Tentunya teman-teman udah ngatur profit yang pas dulu ya di awal. Jadi jangan ujuk-ujuk tiba-tiba langsung teman-teman iklan tanpa mikirin dulu profit yang standar gimana gitu kan. Makanya di awal itu buat setting harga saya lebih concern dulu. Jadi jangan langsung misalnya nih HET-nya contoh botol apel 22.000 langsung di Shopee 22.000 semua gitu kan. Enggak. Kenapa? Karena celakanya kalau misalnya teman-teman 22.000 ya itu nanti teman-teman nggak bisa ikut promo, nggak bisa masang voucher, habis itu nggak bisa ikut event Shopee. Kenapa? Karena ketika teman-teman ikut event atau masang promo itu kan pasti bakal ada pengurangan harga. Dan kalau teman-teman kurangin dari 22.000, itu pasti harganya bakal jadi rendah banget. Dan itu udah lewat dari HET dan pasti teman-teman bakal kena teguran dari pusat. Dan walaupun teman-teman paksain jual 22.000 contoh ya, jualan di Shopee terus dia bakal nurun. Pertanyaan saya adalah apakah teman-teman untung gitu. Jadi kita perlu banget ngelihat sisi itunya. Karena kan kita sebagai pebisnis, sebagai penjual, kita juga harus lihat dari segi untungnya. Jadi jangan sampai kita tuh jualan sekedar jualan aja gitu. Sekedar pengen banyak-banyak penjualan aja enggak. Tapi kita harus lihat segi keuntungannya juga. Sehat nggak dengan harga segini keuntungannya buat kita. Karena kan keuntungan itu ntar kita bakal putar buat apa? Buat iklan satu. Terus buat beli produknya lagi satu. Terus di awal itu teman-teman jangan langsung ngambil uang dari hasil penjualan. Kenapa? Karena kalau teman-teman begitu ya ntar yang ada perputaran uangnya teman-teman bakal kegerus mulu karena uangnya bakal kepake. Sebisa mungkin kalau teman-teman emang buat bisnis uangnya jangan dipakai buat konsumsi pribadi. Artinya ketika teman-teman mau bisnis nih, ya teman-teman ikhlasin.
ini 1 juta saya buat bisnis contoh gitu, atau 500.000 saya buat bisnis. Jadi segala perputaran uang dengan 500.000 ini selama 3 bulan ke depan jangan dipakai dulu buat konsumsi pribadi, kecuali itu berhubungan dengan usaha ya. Sebisa mungkin buat puterin dulu gitu. Kenapa? Karena kalau teman-teman mau berkembang, teman-teman perlu puterin dulu. Jadi jangan misalnya contoh udah penjualan dapat keuntungan langsung teman-teman pakai buat jajan atau apalah, beli barang, enggak, jangan. Karena itu nggak bakal nguntungin teman-teman. Itu bakal bikin bisnisnya ya makin makin menurun. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih perputaran produknya berapa, perputaran barang atau uang kita tuh kayak gimana. Makanya kita perlu banget sebisa mungkin misalnya antara uang untuk konsumsi pribadi sama uang untuk bisnis. Jadi poinnya adalah teman-teman lihat 2 poin ini. Omset penjualan sama aktivitas iklan. Itu kalau teman-teman mau tingkatin penjualan. Nah, ini cara mantap penjualannya. Ntar saya kirim aja videonya. Terus jangan ngotak-ngatik iklan ketika sudah aktif karena akan mengganggu optimalan. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman mau edit iklannya ya, atau edit kata kunci iklannya, ini kalau misalnya udah bagus ya. Kalau udah bagus sebisa mungkin jangan diotak-atik. Tapi kalau misalnya masih kurang atau mungkin masih belum bagus ya nggak apa-apa, diedit dikit dulu aja. Cari sampai iklannya itu bagus. Selama itu belum bagus, ya teman-teman jangan sering ngotak-ngatik gitu. Karena ganggu optimal iklannya. Lalu cara ngisi saldo iklannya. Pertama teman-teman masuk ke toko saya. Ini teman-teman mungkin bisa sambil praktek ya. Pertama masuk ke toko saya, terus teman-teman ke promosi toko. Nah, ini bakal tulisan iklan Shopee, teman-teman klik. Nah, di sini versi dashboard di HP-nya. Kalau yang tadi di awal itu kan itu versi websitenya, iklan Shopee kayak gimana. Nah, kalau ini versi di apps-nya atau di HP. Nah, teman-teman nih klik yang di sini nih, isi saldo. Nah, nanti teman-teman pilih nominalnya bisa berapapun, bisa 25.000, 50, 100. Buat di awal, teman-teman coba aja dulu, coba niatin ya. Jadi niatinnya itu buat belajar, teman-teman. Jadi bukan buat langsung nyari untung. Karena kalau niatnya ternyata, misal contoh nyari untung, tapi nggak sesuai ekspektasi kita bakalan ngerasa rugi, teman-teman. Kenapa? Karena tujuannya adalah untung, bukan buat belajar. Padahal kita baru pemula nih, atau baru mau belajar. Nggak mungkin dong tiba-tiba ujuk-ujuk langsung ada penjualan, nggak. Kita harus belajar dulu, harus ada pengorbanan dulu, berupa apa? Berupa ilmu, mungkin dana keuangan kita, atau mungkin tenaga kita, atau mungkin waktu kita gitu. Jadi kebagi yang tadinya mungkin kita bisa istirahat lebih banyak, atau mungkin istirahatnya kapan, atau kerja, jadi harus belajar. Jadi begitu teman-teman. Kita coba dari 25.000 dulu. Dan niatin ini buat belajar teman-teman di awal ya. Kalau misalnya teman-teman udah expert atau udah ngerti seluk-beluknya, ya teman-teman tinggal atur aja mau ngapa-ngapainnya. Tapi kalau di awal niatinnya dulu buat belajar. Habis itu kalau udah klik isi saldo, terus masukin ininya nih apa, mau pilih pembayaran apa, mau transfer bank atau Alfamart, Indomaret, atau dari saldo penjual juga bisa gitu. Teman-teman pilih aja sesuai yang teman-teman mau. Kalau udah dimasukin, nanti teman-teman tinggal klik bayar sekarang. Kalau kalau bisa transfer bank, berarti ntar teman-teman tinggal masukin kodenya aja. Nanti tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Pantau jalannya iklan Anda dan isi saldo kembali sebelum habis, agar iklan terus teroptimasi. Jadi kalau teman-teman iklannya lagi berjalan nih, kebetulannya nih ya lagi bagus gitu. Sebisa mungkin iklan tuh jalan terus kalau lagi bagus. Tapi kalau lagi jelek, ya teman-teman perlu pantau nih, kenapa kok iklan saya nurun? Apa karena ini atau karena ini? Jadi teman-teman harus cari tahu sendiri nih kenapa gitu. Apakah jumlah kliknya kurang atau jumlah kliknya udah banyak nih, jumlah dilihatnya udah banyak juga, tapi kok nggak ada penjualan. Nah, berarti teman-teman udah masuk ke step 2. Step pertama kan tujuannya traffic. Kalau teman-teman udah ngerasa kayak, oh udah banyak pengunjungnya nih, udah banyak jumlah di kliknya, udah banyak jumlah dilihatnya, tapi kok nggak ada penjualan. Nah, teman-teman berarti masuk ke step kedua, ningkatin penjualan. Cara gimana? Ya perbanyak omsetnya, terus masukin voucher, ikut event, segala macam. Itu teman-teman masih ulik dulu. Kayak gitu. Tujuan pemasaran, meningkatkan kesadaran pengguna Shopee atas keberadaan produk dan toko Anda. Jadi tujuan iklan itu teman-teman ya, supaya tahu produknya dulu. Jadi lebih ke arah brand awareness toko sama produknya. Teruslah evaluasi dan perbaiki kekurangan iklan Anda. Jadi teman-teman perlu banget buat evaluasi iklannya, mungkin bisa 3 hari sekali atau mungkin seminggu sekali. Pokoknya kuncinya adalah, sepengalaman saya pribadi ya, kuncinya dulu adalah teman-teman mau ngulik sendiri. Jadi teman-teman jalanin sendiri gitu. Jadi tanpa disuruh orang lain, tanpa ada dorongan siapapun pokoknya deh.
tanpa ada yang nyuruh atau tanpa ada yang siapapun itu, pokoknya teman-teman harus bisa jalani sendiri. Secara mental ya, secara mental termasuk jalani. Cuman kalau teman-teman iklannya udah misalnya udah banyak, udah jalan total, atau mungkin teman-teman punya orang yang bisa bantu teman-teman buat evaluasiin atau optimal iklan teman-teman, misalnya ada keluarga nih yang bisa, atau dia juga jago, atau mungkin dia minimal bisa paham ya, teman-teman ajakin aja buat belajar bareng gitu kan. Jadi supaya ada backup-annya kalau teman-teman sibuk kerja bisa dikasih ke dia atau dialihin ke dia yang ngurusin kayak gitu. Tapi intinya adalah ini bisa teman-teman sendiri, jadi teman-teman butuh banget ngendaliin diri teman-teman sendiri buat bisa nge-push penjualannya. Content is a king, but marketing is queen, and queen runs the household. Jadi poinnya adalah antara konten iklan dengan cara kita ngiklannya itu teman-teman harus selaras ya. Jadi sebisa mungkin foto produk teman-teman, harga produk teman-teman, voucher yang teman-teman ikutin, voucher yang teman pasang, itu udah tepat teman-teman. Jadi ini harus berjalan seiring dengan teman-teman iklan. Jadi jangan sampai teman-teman misalnya udah iklan nih, udah bagus nih, jumlah dilihatnya banyak, jumlah orang klik banyak, tapi nggak ada penjualan sama sekali. Dan itu teman-teman lakuin secara sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai kapanpun nggak tahu lah. Nah itu kan berarti kan sebenarnya ada yang salah gitu loh. Jadi kenapa nih kok banyak traffic yang masuk tapi nggak ada yang beli-beli juga? Nah itu teman-teman mesti cari tahu, apakah karena harganya, biasanya nih ya karena foto produk satu, dua karena harga, ketiga karena nggak ada voucher, keempat karena nggak ada jumlah penilaian produk, jadi jumlah penilaian produk itu dikit atau mungkin nggak ada sama sekali, kelima mungkin trafficnya kurang banyak. Nah paling 5 poin itu dong teman-teman, kalau teman-teman nggak ada penjualan ya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah optimalin tadi tuh, pokoknya pertama itu foto nih, teman-teman ingetin aja foto, kedua harga, ketiga voucher, keempat ikut-ikut event, kelima apalagi ya, ya paling kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman perhatiin adalah foto, voucher, harga, ikut-ikut event, dan teman-teman evaluasiin aja seputar-seputar itu, kayak gitu. Supaya teman-teman bisa tahu nih seluk-beluknya kurangnya di mana nih, apa yang harus diperbaikin, apakah fotonya, apakah harganya, ataukah kata kunci iklannya, atau iklannya, atau bid-nya, atau apanya. Jadi teman-teman harus cari tahu dan perlu dites ya teman-teman ya, perlu dites. Khususnya kalau lagi ada event, itu teman-teman perlu 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 bener-bener fokusin buat ngerisetnya. Jadi misalnya teman-teman lagi event nih, bisa event-event ya standar lah kayak akhir bulan. Biasanya 3 hari ini, 25, 26, 27. Itu mau di Tokopedia, Shopee, semuanya itu serentak kurang lebih tanggal segitu. Nah, itu teman-teman perhatiin aja selama 3 hari itu bagus gak? Atau traffic-nya ada nggak? Nah, teman-teman ketika teman-teman lagi 3 hari itu tuh, tanggal-tanggal akhir bulan itu, kalau misalnya bagus atau enggaknya, ya teman-teman bisa evaluasi dari itu. Itu yang paling bikin kelihatannya. Kalau hari-hari biasa, tanggal-tanggal biasa lah, bukan tanggal-tanggal akhir bulan, ya biasanya traffic-nya kadang bagus, kadang turun. Tapi kalau misalnya di akhir bulan tanggal 25, 27, itu udah pasti kemungkinan traffic-nya banyak yang masuk. Kenapa? Karena ada event, ada promo voucher yang banyak dikasih sama Shopee ke penggunanya buat dia check out. Jadi teman-teman bisa pantau 3 hari itu untuk pengunjung sama penjualan produknya. Nah kalau misalnya bagus, berarti emang teman-teman tuh produknya udah bagus, udah dikenal. Tapi kalau misalnya kurang, nah perlu evaluasi tuh, kenapa penyebabnya. Oke, buat malam ini sampai sini dulu teman-teman ya, buat iklan di Shopee. Jadi kita bahasnya sampai sini dulu teman-teman. Selebihnya kita akan tanya jawab. Jadi kalau teman-teman semua ada yang mau bertanya, saya persilahkan buat bertanya. Udah di set 250 per klik. Cara matiin iklan gimana Kak? Cara matiin iklan tinggal nonaktifin aja. Jadi ketika teman-teman ada di dashboard-nya itu ada nonaktifkan iklan. Jadi klik aja nonaktifkan. Kayak gitu. Jadi istilahnya kayak pause lah. Pause terus di resume iklannya itu ada di halaman dashboard Shopee-nya. Mati iklan. Coba teman-teman ini deh ke bagian, coba cari di laut HP deh. Coba teman-teman kalau udah ini ya, kalau udah iklan nih teman-teman ke HP teman sendiri, terus ke menu iklannya. Terus saya juga sambil lihat iklan saya bentar. Terus teman-teman klik produknya. Nah, kalau teman-teman klik produk itu bakal ada tulisan tuh nonaktifkan atau
Nah, kalau teman-teman udah klik itu ada biasa nonaktifkan atau selesaikan. Nah, kalau teman-teman mau pause iklannya atau mau pause doang ya, artinya nanti bisa dilanjutin lagi, itu teman-teman klik nonaktifkan. Tapi kalau teman-teman klik selesaikan, itu jangan teman-teman, saran saya jangan. Karena ketika teman-teman klik selesaikan, itu otomatis kata kunci langsung mati semua. Artinya ketika teman-teman klik selesaikan, itu berarti kata kunci langsung mati semua, iklannya langsung udahan semua. Jadi ketika teman-teman mau aktifin lagi, teman-teman perlu lagi buat masukin kata kunci satu-satu lagi. Dan itu ya, prosesnya lama teman-teman. Jadi ketika kalau ada teman-teman di sini semua yang udah jalanin iklannya, kalau mau pause iklannya dulu, teman-teman bisa klik yang nonaktifkan iklan. Caranya teman-teman ke iklan, ke dashboard iklan teman-teman, terus teman-teman klik produk yang teman iklannya tadi. Nah, itu ada 2 pilihan tuh di atasnya, ada nonaktifkan sama selesaikan. Ini di HP ya. Itu teman-teman kalau mau pause iklannya klik yang nonaktifkan. Kalau mau klik selesaikan berarti itu iklannya bakalan mati total. Artinya kata kuncinya bakal dihapus semua, bakal dihilangin semua gitu kan. Nah, teman-teman jangan pilih yang selesaikan, pilihnya yang nonaktifkan aja supaya bisa di-resume lagi. Tadi kan direkam untuk atur tanpa batas iklan. Nah, kalau boncos apa bisa kalau tidak iklannya itu evaluasi? Berarti kalau boncos itu bukan iklan yang kita berhentiin, tapi iklan yang kita turunin gitu. Jadi kalau misalnya dia boncos, harus cari tahu dulu kenapa nih boncosnya. Apakah karena trafficnya terlalu banyak atau gimana? Biasanya penyebab boncos itu karena dia trafficnya banyak nih, tapi nggak diimbangi dengan penjualan produk yang bagus. Artinya berarti kan kita perlu lihat lagi nih, postingan produk kita nih udah bikin orang percaya atau belum sih? Nah, makanya balik lagi di produknya teman-teman, itu butuh banget ada penilaian produknya, ada jumlah terjual produknya. Ya minimal penilaian itu paling dikit nih ya, paling dikit itu 10 sampai 15 teman-teman. Kalau belum 10 sampai 15 penilaian, ya teman-teman bakalan sulit buat ada penjualan gitu. Nah, untuk capai 10 sampai 15 penilaian ini teman-teman mesti coba order dulu dengan HP orang lain yang seperti saya jelasin sebelumnya gitu. Jadi ordernya pakai HP lain, akun lain, dan jangan pakai HP yang teman-teman pernah loginin akun Shopee teman-teman, akun toko utama, jangan. Karena itu bakalan kedetek dan nggak bisa gitu kalau teman-teman paksain nanti bakalan di-banned akunnya. Nah, teman-teman pakai HP lain dan pastiin juga jaringannya beda dan alamat pengirimannya juga beda dan juga rekening yang buat bayar pesanannya juga beda. Jadi jangan sama dengan rekening yang teman-teman daftarin di toko teman-teman. Jadi semuanya beda. Jadi kita mainnya layaknya ada pembeli sama penjual yang beli aja lah gitu. Jadi kalau ada misalnya pembeli sama penjual kan kita nggak tahu nih alamat siapa, alamat mana. Pasti transfer rekeningnya bayarnya pakai rekening yang berbeda sama rekening tokonya gitu kan. Terus habis itu pasti alamatnya juga beda. Pasti juga jaringan HP-nya juga beda nih. Yang satu pakai data, satunya pakai WiFi apa dan pasti kedeteknya juga beda tuh IP-nya. Nah, itu lebih aman teman-teman. Dibanding kalau teman-teman satu HP-nya sama-sama nih udah pernah diloginin akun toko utama. Habis itu jaringan juga sama lagi karena pakai wifi yang sama. Habis itu juga alamatnya misalnya terlalu deket nih, misalnya cuma beda rumah doang, cuma beda gang doang gitu kan ya. Kalau bisa agak jauh dikit lah, atau misalnya ke rumah temen, atau ke kantor kerja. Jadi kayak biar ada kasih space gitu loh buat jarak. Jadi kita mainnya biar ketahuan sama Shopee itu, oh ini beneran paketnya berjalan loh gitu. Sama rekeningnya juga jangan lupa. Kalau misalnya teman-teman bayar produknya dengan rekening yang teman-teman daftarin di toko, itu bisa ketahuan teman-teman sama Shopee-nya. Karena saya belum pernah nyoba, tapi ada member yang udah pernah nyobain kayak gitu. Dan untuk ordernya itu jangan langsung sekali satu akun langsung nyepam banyak orderan. Misalnya karena kita pengen penilaiannya di 10 langsung sekali banyak ya. Kita semangat banget nih, tiba-tiba kita langsung order ke satu toko dan itu orderannya misalnya langsung sekali 10. Jadi misalnya order pertama 3 biji, order kedua 3 biji, 3 biji. Itu dengan akun yang sama. Ordernya gitu, misalnya sampai 5 kali aja. Atau misalnya mungkin sampai 3 kali aja. Di toko yang sama, teman-teman. Nah, itu bahaya, teman-teman. Kenapa? Karena bisa kedetek sama Shopee-nya. Kedetek ini nge-spam kasih penilaian, kayak gitu. Makanya kalau bisa, penilaian itu harus dengan akun berbeda. Misalnya contoh, satu akun Shopee ini teman-teman udah friend order nih ke toko teman-teman. Nah, nanti untuk penilaian kedua pakai akun berbeda gitu. Jadi jangan akun yang sama gitu. Terus penilaian ketiga pakai akun beda juga. Terus mungkin misalnya HP ini udah dipakai 3 kali buat friend ordernya, buat order ke toko teman-teman. Nah, ntar next-nya coba pakai HP lain gitu. Jadi jangan HP ini terus gitu, jangan. Karena itu
bisa ketahuan teman-teman kan ini berhubungan dengan jaringan juga atau IP-nya juga. Makanya jaringannya juga harus beda gitu antara HP-nya, jaringannya, rekeningnya, harus semuanya harus beda. Untuk awal jualan minimal budget iklan dalam sebulan berapa ya? Ini kalau teman-teman di awal nih biasanya itu iklan itu kalau teman-teman belum bagus ya, itu pasti dikit banget teman-teman. Mungkin nggak nyampe 10.000 sebulan. Kalau teman-teman iklannya belum bagus, tapi kalau misalnya teman-teman iklannya udah mulai naik, itu bisa jadi mungkin 50.000 atau 100.000 atau berapa lah, tapi biasanya sih standarnya 50 sampai 100 gitu. Itu kalau teman-teman udah mulai naik gitu. Tapi kalau misalnya belum di budget 50 sampai 100.000 itu belum ada penjualan ya, teman-teman mesti evaluasi kenapa penyebabnya. Cari tahu dulu nih apakah harga voucher atau ikut event atau apa atau produknya kurang atau penilaian sih itu paling paling riskan itu di penilaian produk ya. Kalau penilaian produknya itu belum ada atau kosong itu makanya itu jadi alasan kuat kenapa produknya belum ada yang beli itu karena belum ada penjualannya. Kalau iklan sedang berjalan cara mengatur ubah bidnya gimana Kak? Sama kayak yang tadi nih, kayak yang kalau iklan udah berjalan ngaturnya di dashboard iklannya aja yang tadi sebelah sini nih. Nah, di sini ngaturnya. Ini kita bisa hapus kata kuncinya, bisa kita tambahin. Kalau mau ngatur biaya iklannya ya tinggal diatur aja di sini. Bitnya mau dinaikin atau turunin. Terus misalnya contoh ini kata kunci ini mau kita naikin bitnya atau kita turunin ya kita atur aja. Kalau misalnya mau serentak semuanya kita turunin atau naikin biayanya ya tinggal klik ini kiri atas ini klik kata kunci semua di blok semua ubah biaya iklan massal gitu. Pokoknya semuanya berporos di halaman dashboard iklan ini kata kunci. Untuk toko baru pilih kata kunci atau luas. Luas aja Kak, luas. Lebih bagus mana kata kunci luas. Kalau buat tahun-tahun ini luas paling bagus karena kita ngejangkau sebanyak-banyaknya. Kata kunci biasanya nyasar di judul atau nama produk saja atau di deskripsi juga. Lebih ke judul Kak kalau kata kunci. Kalau deskripsi itu sekarang itu kurang. Tapi lebih ke buat lengkapin aja sih deskripsi. Makanya deskripsi itu juga yang nggak usah terlalu bagus banget dan nggak usah terlalu yang standar banget, nggak yang sederhana aja gitu. Intinya ada poin yang kita bisa kasih atau nilai berbeda dari toko yang lainnya. Misalnya toko lainnya menawarkan hal ini atau toko lainnya atau deskripsinya begini, ya kita kayak gini aja gitu. Jadi jangan sama persis. Jadi sebisa mungkin kita punya karakter toko sendirilah gitu. Kalau dari pusat pengiriman terbatas ekspedisinya. Kalau dirubah sesuai yang ada di pusat, garis ongkir bisa hilang juga nggak? Kalau garis ongkir itu dia bisa Kak, bisa JNE, JNT sama si cepat. Nah kalau pusat itu kan sebenarnya JNE, JNT cepat itu udah bisa. Cuman kalau misal garis ongkir itu dia lebih ke kalau misal ada orang customer ngecek nih, check out nih. Nah misalnya dia udah memenuhi standar gitu, misalnya minimal biaya belanjanya 30.000. Nah kalau dia udah memenuhi itu, dia baru dapat garis ongkirnya. Dan itu bisa kok teman-teman. Tergantung dia pengirimannya kemana dulu. Nah, masalahnya adalah yang bisa dapat garis ongkir itu pengiriman apa aja? Ya, yang standar itu JNE, JNT sama si cepat itu. Kalau misalnya Shopee Express juga bisa gitu. Cuman standar itu JNE, JNT, si cepat. Shopee Express itu kalau teman-teman udah misalnya nyetok gitu. Kalau ke pusat kan nggak bisa Shopee Express. Kalau teman-teman ada pengiriman sendiri atau mungkin teman-teman udah bisa ke agen, itu bisa pakai Shopee Express. Kalau dianya juga ada penjualan buat Shopee Express-nya gitu. Apa tadi untuk ini ya untuk pengiriman itu kalau bisa pakai 3 itu dulu teman-teman di awal. JNT sama si cepat. Itu paling rekomend buat sekarang. Apa ada sih perlu tulis hashtag kata kunci? Boleh ditulis boleh enggak. Cuman kalau buat sekarang itu hashtag udah nggak seberpengaruh itu Kak kalau buat di Shopee sekarang. Dia kalau buat hashtag di deskripsi ya itu nggak seberpengaruh dulu gitu. Kalau dulu masih bisa banget karena kan masih kita bisa cari kata kunci dengan hashtag, sekarang tuh udah nggak. Jadi lebih ke buat jelasin aja sih ini lebih ke tentang apa. Cuman yang perlu ditekanin adalah judulnya. Judulnya itu yang paling riskan karena judul itu menentukan apakah nanti iklan kita bakal tampil atau enggak atau si customer ini nyari sesuai dengan yang kebutuhan dia atau yang pengen dia cari atau enggak kayak gitu. Pemilihan kata kunci harus relevan dengan judul produk atau enggak? Ya harus lah.
kalau misalnya teman-teman jualan pengharum ya kata kuncinya pengharum, jangan sampai misalnya pengharum terus kata kuncinya malah kasur gitu kan. Ya kan nggak nyambung. Nah, kalau yang nggak nyambung begitu biasanya udah pasti bakalan boncos banget. Kenapa? Karena bakalan banyak traffic yang masuk cuman sekedar buat lihat-lihat doang. Dan lihat-lihat itu juga nggak sesuai dengan yang mereka cari gitu. Padahal mereka nyarinya kasur, tapi kebetulan ada pengharum nih, kelihatannya bagus fotonya, dia cuma lihat doang, habis itu dia back lagi. Karena dia nggak nyari itu gitu. Jadi pilih kata kunci yang sesuai dengan produknya aja. Karena kita pengennya tuh orang yang ngeklik itu ya bener-bener karena pengen nyari produk itu atau pengen tahu lah minimal atau pengen nyari atau pengen pengen nyari di pencarian itu ya produk itu gitu. Jadi jangan sampai munculnya produk lain gitu. Kayak gitu teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang mau nanya lagi teman-teman? Ini Zoom untuk materinya sampai hari doang teman-teman. Jadi next-nya kita setiap minggunya bakal ada Zoom tapi sekali doang Zoom evaluasi. Kita bakal tanya jawab seputar ya Shopee ini. Teman-teman mau nanya apa, ntar saya jawab. Misalnya teman-teman kurangnya di apa, jadi ntar saya kasih tahu kenapa penyebabnya kayak gitu. Jadi lebih ke evaluasi kalau nanti ya di kurang lebih 2 sampai 3 minggu ke depan. Itu khusus buat evaluasi aja. Nah, kalau sekarang untuk materi kita sampai Shopee Ads ini doang teman-teman, nggak lebih. Dan ini lebih ke arah kelas basic ya, ntar intermediate nggak tahu kapan dan kemungkinan bakal diadain juga dan kurang tahu juga kapan nih karena nunggu dari atasan juga, nunggu dari orang DA-nya buat nentuin apakah ada kelas intermediate kapan atau nanti ya itu nantilah. Sering ganti-ganti alat pengiriman ngaruh nggak sih kak? Lebih ke arah ini sih kak. Jadi kalau misalnya teman-teman keseringan ganti alamat pengiriman ya, jadi tokonya, ya ntar jadinya ongkirnya berubah. Jadi misalnya contoh dari Jakarta ke Bandung misalnya 12.000. Contoh ya, contoh. Terus teman-teman ganti nih tiba-tiba dari Jakarta dari awal Jakarta jadi misalnya contoh di Depok tuh, Depok ke Bandung contoh Depok ke Bandung tuh contoh ya. Anggaplah 20.000 gitu. Itu kan berarti selisihnya lumayan banyak ya teman-teman. Nah, itu kalau tiba-tiba teman-teman ganti terus kebetulan ada customer check out dengan settingan yang lama, itu teman-teman bakal kena selisih biaya ongkirnya. Jadi sebisa mungkin kalau ganti alam pengiriman tuh jangan terlalu sering. Sesekali aja gitu, tapi jangan keseringan. Jadi jangan misalnya hari ini di A, hari ini di A, hari ini jangan. Jadi sebisa mungkin alamat toko ya satu dulu, terus nanti gantinya seminggu kemudian. Ganti seminggu kemudian. Jadi jangan keseringan kayak tiap hari langsung ganti, jangan teman-teman. Itu bahayanya di situ takutnya. Takutnya itu kalau misalnya kayak gitu aja, misalnya ada customer yang check out dan kebetulan dia ngitungnya dari alamat Jakarta, sedangkan teman-teman udah ganti ke alamat Bandung gitu kan ya. Nah, misalnya dia check out nih, terus kebetulan teman-teman juga kirim dari Bandung nih. Nah, terus kirimnya dari Bandung kemana gitu. Nah, itu pasti yang dihitung yang realnya, bukan yang di Shopee-nya. Nah, kalau teman-teman di real misalnya dihitung dari Bandung ke misalnya ke Bogor gitu, dan ongkirnya itu ada selisih, dan selisihnya itu misalnya lebih gitu, ada biasanya misalnya contoh harusnya harusnya 9.000, tapi malah jadi 12.000. Berarti kan ada selisih 3.000. Nah, 3.000 itu bakal dibebanin ke seller, dan itu bakal dipotong dari omsetnya. Gitu. Ini biasanya lebih ke arah kalau misal pengirimannya jauh-jauh banget gitu sih. Jadi kalau jauh-jauh banget itu beda alat pengiriman itu ngaruh banget. Karena misal contoh Jakarta, misal contoh Jakarta ke Manado misalnya 23.000, tapi kalau dari Tangsel ke Manado cuma 20.000, kan ada selisih 3.000. Nah kayak gitu-gitu tuh ngaruh juga ke omset karena ntar bakal otomatis langsung kepotong dari omsetnya gitu. Judul produk boleh ikuti di akun Somas Pink Indonesia. Boleh gitu, boleh diikutin, boleh enggak. Pokoknya teman-teman atur aja sebagaimana teman-teman pengennya yang terbaik gitu. Karena ya ini kan bisa teman-teman ini produk teman-teman, tapi kalau bisa jangan persis sama gitu, jangan. Karena kalau misalnya persis sama ya nanti kita jadi nggak ada pembeda. Jadi kalau udah nama produknya sama, foto produknya sama, itu tau nggak teman-teman customer itu ngeliatnya di mana? Bukan di foto atau nama produknya, tapi di jumlah terjualnya sama penilaiannya. Nah, kalau teman-teman kalau ada customer kayak gitu, ya teman-teman siap-siap aja. Customer bakal milih yang mana gitu. Makanya kita harus punya foto sama judul produk yang berbeda. Boleh kalau mau nyamain, cuman jangan sama persis gitu. Jangan misalnya tulisannya sama sering ini, tapi kita juga sama gitu kata-katanya. Jadi nggak ada
beda-bedanya gitu kan. Nah, itu bahaya teman-teman. Bahayanya ke situ. Pokoknya kalau kita udah ngikutin, ya fotonya, judulnya itu udah ngeliatnya bukan ke fotonya atau judulnya lagi, udah ngeliatnya ke jumlah terjualnya gitu. Ya kita aja juga kalau misalnya belanja di Shopee, kalau misalnya mau terpercaya paling belinya kemana? Ke mall, atau seller, atau mungkin yang jumlah penjualan terjual 10.000 plus gitu kan. Itu udah alaminya kita gitu sebagai pembeli gitu kan. Nah sama, kita kita gunain ilmu itu sebagai penjual gitu. Jadi dari sisi penjual tuh kayak gimana sih kalau misalnya pembeli itu pengen belinya, nah, kayak gitu. Sebelum isi saldo iklan lagi, berarti semua iklan harus nonaktifkan dulu ya, Kak. Setelah isi saldo baru, buat iklan baru. Iya, bukan buat iklan baru lagi. Isi saldo, bukan buat iklan baru lagi ya, tapi lanjutin atau resume iklannya. Supaya apa? Kalau supaya lebih aman. Ini berlaku kalau teman-teman mau edit-edit bitnya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman sekedar isi saldo doang mah, nggak perlu dinonaktifin dulu, langsung aja diisi gitu, selesai. Kalau teman-teman isi udah otomatis jalan gitu. Tapi kalau teman-teman mau ngedit iklannya atau ngedit bitnya atau kata kuncinya, sebaiknya dinonaktifin dulu atau di-resume dulu atau di-pause dulu iklannya. Nanti dilanjutin lagi atau di-resume lagi kalau teman-teman udah selesai editingnya, udah selesai ngedit harganya, udah bitnya sudah, kata kunci yang mana yang mau dikeluarin, mana yang mau dihapus, mau ditambahin, itu udah selesai, baru diaktifin lagi gitu. Kalau kita kirim dan berat paket lebih yang tertera di resi, apa kita harus bayar lebih? Beli kotor atau dipotong di saldo toko? Jadi patokan adalah untuk 1 kilogram ya, itu maksimal 1.200 gram atau ya 1,2 lah. Itu nggak kena ongkir ya. Kalau udah 1.300 gram atau 1,3 itu udah kehitung 2 kilo. Jadi kalau misalnya teman-teman sini semua misalnya contoh di settingan di ini ya, contoh misalnya settingan di produknya itu totalnya contoh ya 1 kilo. Tapi ternyata teman-teman packingannya terlalu tebel nih, entah karena harusnya atau apalah, ada pemberatnya apalah gitu kan ya. Nah itu pasti bakal dihitung sesuai dengan berat aslinya. Jadi misal berat aslinya itu 3 kilo nih. Ini biasanya kadang kadang ya kalau misalnya jente sih kalau pernah nemu kasus kayak gini tuh saya pribadi. Jadi jente itu kadang suka nimbang gitu kan. Kalau misalnya kalau gitu juga suka nimbang sih. Cuman kalau saya pribadi itu lebih sering jente gitu. Cuma kalau paketnya banyak dia nggak nimbang atu-atu, langsung aja masukin gitu. Cuma kalau misalnya baru atu-atu tuh dia suka nimbang. Nah kalau misalnya berat produknya itu nggak sama dengan jumlah produk aslinya, itu di sistem tuh bakal otomatis kepotong lewat saldo, bukan saldonya, tapi potong lewat dari omsetnya. Jadi misal omsetnya 20.000 nih contoh. Terus misalnya ada selisih biar bebannya nih, selisih bebannya. Jadi yang harusnya bayar 1 kilo, ternyata bayar 2 kilo. Berarti kan bayarnya 2 kali lipat tuh. Jadi yang tadi yang 9.000 jadi 18. Nah, itu langsung kepotong 9.000 dari omset omset penjualan tadi. Jadi misal omset bersih kita, contoh omset bersihnya dia 20, berarti kurang 9.000 jadi 11.000 kayak gitu. Makanya di produknya sebisa mungkin itu misalnya harga produk aslinya ya, contoh misalnya berat produk aslinya itu 50 gram. Ya lebihin aja dikit, misalnya lebihin 20 gram gitu. Itu buat apa? Buat jaga-jaga nanti di biaya packingannya atau di berat packingannya. Kan kita kan contoh packing parfum itu kan pasti ntar ada berat dari kardusnya juga, ada berat dari bubble wrap-nya juga, kayak gitu. Jadi kita jangan pas banget nyesuaiin dengan berat produk aslinya gitu, tapi pertimbangin juga dengan pengemasannya gitu. Jadi berat produk yang di-setting di Shopee kalau bisa dilebihin berapa gram lah gitu. Jadi jangan tok kayak gitu sama kayak yang ada di marketing kit. Lanjut. Kalau pembelanjaan di DA lewat marketplace itu data yang dimasukin itu apa ya bedanya dengan pembelian langsung? Nawar pesanan di Shopee kan maksudnya? Iya, kalau misalnya teman-teman di DA itu pilihnya lewat order marketplace, nanti ada kolom buat masukin nomor resinya. Udah bedanya itu doang. Kalau penjualan langsung tuh lebih ke kayak penjualan yang itu bukan dari marketplace. Contoh misalnya teman-teman ada tetangga nih yang mau beli gitu kan. Betul kita nggak ada produknya, berarti kita beli dari pusat kan. Nah, itu berarti pilih pembelian penjualan langsung gitu. Nah, nanti kan dia kirim, nanti bakal langsung ke customer-nya atau mungkin lewat kita dulu. Jadi kita atur aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari marketplace itu kan pasti harus masukin nomor resinya ya. Supaya apa? Supaya nanti di
di marketplace itu bisa ke-tracking pengirimannya, udah sampai mana nih, udah sampai sini kah? Atau udah sampai mana, apa udah sampai sini. Jadi kita perlu masukin nomor resi pengirimannya. Kayak gitu. Guys, ongkir ekstra kena cas berapa? 4, berapa ya? 4,6 nggak usah sekarang. Atau 4,2 gitu. Pokoknya antara gas ongkir ekstra sama Star Seller itu kurang lebih 8, sekian persen. Standarnya itu 10% teman-teman. Kalau teman-teman mau ngatur biaya admin ya. Biaya admin itu paling aman itu standarnya 10%. Makanya kan saya jelasin sebisa mungkin teman-teman tuh harganya atur dari HT itu 10% lebih tinggi daripada HT. Contoh misalnya HT botol apel sesuatu 22.000, berarti 22.000 kali 10%. Ditambah 10%. 24.200. Nah, itu 24.200 itu paling kecilnya, teman-teman. Tapi ini kan kita ngitung dari 22.000 gitu. Nah, sebisa mungkin dari sini, dari 10% itu, dari 24.200 itu ditambahin lagi. Kenapa? Karena kan kalau kita hitung sebaliknya, dari 24.200 dikurang 10%, itu pasti di bawah HT. Nah, kayak gitu, teman. Jadi, untuk harga itu teman-teman harus pertimbangin yang cocok plus gimana. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa dapat nih harga pas yang sehat. Itu buat teman-teman iklan itu berapa. Kak, saya ada beberapa upload produk baru, tapi kok banner gratis ongkirnya nggak muncul ya seperti produk. Kalau emang baru upload produk baru, itu nggak bakal langsung muncul, Kak. Dia perlu nunggu waktu dulu lah. Saya juga ngalamin gitu. Jadi ketika waktu itu saya daftar promo gas ongkir ekstra, sama cashback ekstra, itu di awal nggak bakal langsung muncul. Dia pasti nunggu dulu. Jadi yang lama doang nih, yang ada logo tag gas ongkir ekstranya. Kalau sekarang kan logonya udah baru ya, yang warnanya hijau. Kalau dulu tuh warnanya masih biru kuning, terus birunya biru yang dulu lah, pokoknya dulu tuh ada gitu kan. Nah, sekarang udah ganti warnanya, jadi lebih baru lagi. Untuk logonya muncul setelah beberapa hari atau mungkin seminggu lah gitu. Nah, ntar baru dia bakal muncul sendiri. Tapi terkadang muncul, kadang tiba-tiba hilang lagi. Tapi yang penting dia kalau teman-teman daftar, itu kalau ada customer checkout, dia tetap bisa pakai voucher gas ongkir ekstranya. Selama dia belanjanya udah memenuhi syarat minimal belanjanya sesuai vouchernya. Contoh misal voucher gas ongkir ekstranya minimalnya belanja 70.000. Terus misalnya dia udah belanja 70.000 dan kebetulan udah ngeklaim voucher gas ongkir ekstranya, terus dia pakai, nah itu baru bisa. Tapi kalau dia belum memenuhi syarat minimal belanjanya, ya dia nggak bakal bisa pakai vouchernya kayak gitu. Itu aturannya begitu. Adil lagi teman-teman. Ini sampai jam 10:30 aja teman-teman ya kita zoomnya. Tanya lagi teman-teman biar kebuka atau mungkin biar nggak bingung. Saya tanya, Mas. Oke, boleh. Karena hari Rabu kemarin saya tidak bisa ikut, ada kegiatan lainnya. Itu kan Iya. disampaikan sama Mas Gosi tentang produk Irfan sama Godfrey itu kan sudah di pusat sudah nggak melayani ya, Nggak produksi. nggak produksi ya. Nah, itu andaikan sudah terlanjur di-upload, untuk menghapusnya itu cara matikan atau menghapusnya atau menghilangkannya itu bagaimana, Mas? Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, sekalian ya pertanyaannya ya. Oke. Yang kedua itu untuk ulasan produk, katakanlah saya itu kan pembeli Shopee, artinya penyuka membeli di tempatnya Shopee daripada saya menjual. Menjual ini kan baru mau mencoba untuk belajar itu ya, lagi mencoba. Nah, sebagai pembeli itu biasa saya kalau membeli sudah begitu saja tanpa harus memasukkan ulasan produk. Nah, saat ini saya ingin memposisikan diri sebagai penjual dan akan mencoba nantinya untuk membeli dari akun lain yang tadi sempat disarankan itu ya, untuk membuat ulasan produk. Nah, ulasan produk itu fiturnya melalui mana begitu, atau katakanlah untuk menampilkannya atau untuk mengulas itu lewat fitur mana. Itu yang kedua. Satu lagi,
tadi disampaikan untuk pengiriman 1,3 itu sudah dihitung 2 kilo, betulkah itu? Iya, 2 kilo Oh, beratnya. bukan 1,5 ya, tapi 1,3 ya. 1,3 kilo itu dihitung masuk ke 2 kilo. Oh, begitu ya. Sementara itu dulu, Mas ya. Oke, terima kasih. Oke. Yang pertama ini ya buat kalau misalnya menghapus, berarti masuknya ke hapus varian produk ya atau ganti varian produk itu bisa diedit produk. Jadi Ibu coba ke edit produknya, jadi klik produknya dulu misalnya parfum nih, ya kan. Klik parfumnya terus klik edit produk. Nah, ntar ke bawah ke yang bagian variasi. Itu tinggal dihapusin aja, tinggal diklik hapus variasi, terus edit variasinya mana yang masih mau diadain, yang mana yang mau dihapus. Nanti hapus aja yang Yervan sama yang Godfrey-nya. Terus tinggal atau kalau mau mungkin yang Yervan-nya ganti Saveri yang baru gitu kan. Jadi yang Yervan ganti Saveri, namanya, fotonya, harganya samain aja, ntar yang dihapus satu aja kayak gitu. Lewat Kalau seller center ya? iya bisa lewat aplikasi ataupun lewat web. Intinya kalau misalnya mau gampang ya pokoknya ke bagian produk dulu, nih bagian produk, terus klik produknya, terus ntar ada tulisan ubah atau edit. Nah, ntar klik ubah. Nah, terus Ibu tinggal scroll ke bawah ke bagian promosinya, ke bagian variasinya. Itu tinggal diituin aja mana yang mau dihapus, mana yang mau diselesaiin gitu, apa mau diganti gitu. Cuma Itu kalau buat bukan kenapa? tambah produk, Mas. Bukan. Ada yang edit produknya ya? Iya, di Oh, bagian edit produk. Kan ini Ibu postingnya satu atau gimana? Jadi kan produk itu bisa diposting satu-satu. Misalnya parfum Celine satu produk, parfum Jacqueline satu produk gitu kan ya. Tapi bisa juga dengan parfum Summerson satu produk, isi variasinya ada banyak tuh, ada oh, Jacqueline, ada yang Celine, nah gitu baik. kan. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti kan masuknya ke variasi ya. Oh, Nah, kalau oh, masuk variasi itu ntar tinggal ke klik produknya, terus edit atau ubah. Nah, ntar ke bagian variasi, klik oh. variasinya, nanti tinggal klik ubah tuh, mana yang mau dihapus, mana yang mau ditambahin, atau mana yang mau diganti namanya, atau Oh. fotonya di situ. Iya, oke, oke. Kalau Iya, yang kedua tadi apa? ulasan produk. Ulasan. Kalau Mm. ulasan itu gampang kok. Jadi kalau misalnya coba deh Ibu cek di HP, kalau misalnya Ibu beli kan itu ada di tab di halaman saya itu ada tulisan belum bayar, dikemas, Mm, dikirim, dan beri penilaian. Nah, mm, kalau mau ngasih penilaian itu di tabel atau di pilihan yang beri penilaian. Jadi klik beri penilaian, nanti ada tulisan nilai di kanan bawahnya, klik nilai, habis itu ntar ada pilihannya tuh ada kualitas produk, ada pelayanan penjual, kecepatan jasa kirim. Nah, itu dikasih bintang 5 semua aja. Terus itu ada tambah foto, ada tambah video buat ulasan produknya, terus ada kata-katanya juga. Jadi kita bisa ngulas atau ngasih penilaiannya tergantung kita maunya apa gitu. Kan jadi selain ngasih bintang 5 aja, kita bisa ngasih foto atau video paket sampainya kayak gitu. Terus itu selanjutnya bisa juga kita kasih kata-katanya misalnya, wah bagus ya, wanginya wangi banget nih di kamar saja enak gitu, segar, wanginya enak, adem, atau misalnya parfumnya enak nih, saya wanginya suka gonta-ganti kalau pagi ini siang ini gitu. Jadi kita bisa atur sesuai dengan kita pengen kayak gimana. Oh, Ya, iya, iya. ya kalau buat ngasih penilaian di situ. Jadi kalau sebagai pembeli ya atau pembeli atau seller ya di aplikasi Shopee-nya, tapi bukan menu toko saya di outlet utama. Terus ke menu saya, nah itu ada tulisan beri penilaian. Nah, ntar Heeh. kita klik aja situ. Ntar kita Oh, klik, ntar nah itu kan pasti bakal muncul tuh produk-produk mana aja yang udah kita beli. Kalau misalnya dia baru dibeli belakangan ini, itu bisa dikasih penilaian. Tapi kalau yang udah lama banget gitu, kita lupa nih nggak ngasih penilaian. Nah itu dia nggak bisa kasih penilaian lagi. Jadi kita oh. bisa kasih penilaiannya yang emang baru-baru Baik. dibeli ini aja. Nah, Mm, mm, mm. gitu. Iya, iya. Baik. Terima kasih. Oke, sama. Hmm. Kalau penjelasan deskripsi produk itu apakah mau ada efektif atau enggaknya suatu iklan? Misalnya kita udah buat penjelasan di dalam produk, jadi deskripsinya nggak dibuat panjang dan detail. Nah, kalau misalnya deskripsi atau penjelasan itu sebaiknya ya kayak itu jangan di gambarnya, tapi di bagian deskripsi produk. Karena kalau gambar itu kita lebih ke visual, artinya kita lebih ke arahnya tuh mancing gimana supaya si customer ini atau calon customer itu tertarik dengan gambarnya, terus dia ngeklik gambarnya. Itu tujuannya.
Kalau misalnya ternyata foto produknya itu banyak gambarnya, terus misalnya banyak gambarnya atau banyak tulisannya, kira-kira itu bikin foto produknya jadi lebih menarik atau enggak dibandingkan dengan customer atau seller lain yang fotonya bagus-bagus gitu. Pasti lebih menarik yang fotonya tuh yang tulisannya sedikit, lebih menonjolkan gambar produknya, sama background-background yang cantik gitulah, yang keren, bagus, enak dilihat gitu kan, dibanding sama foto produk yang foto sampel produknya ya, itu yang banyak tulisannya. Nah, kalau foto sampel banyak tulisannya kan otomatis kita foto produknya bakal kelihatan jadi lebih kecil gitu. Artinya kita jadi nggak bisa lihat produk utamanya yang mana nih karena udah ketutup tulisan. Karena kita terlalu banyak jelasin ya jadi foto gambaran. Nah, itu sebenarnya nggak efektif. Kenapa nggak efektif? Karena kita sebenarnya pengennya niatnya ya, kita pengen ngasih ke customer, oh supaya dia langsung tahu nih ini produknya apa dari fotonya. Tapi ternyata malah zonk. Kenapa? Karena customer itu di Shopee atau dimanapun ya, itu dia pasti first impression ya itu ini kelihatan bagus atau enggak nih barangnya gitu. Ya kayak kita beli di pasar aja deh, ini bahannya bagus atau enggak. Ya pasti pasar toko-toko yang kita lihat pasti yang barangnya kelihatan keren nih atau bagus nih atau bajunya kelihatan enak dipandang gitu. Ya sama halnya kayak kita di Shopee juga. Kalau misalnya foto sampul produk kita itu enak dilihatnya, bagus gitu. Nah, pasti bakal ada orang yang mau ngeklik gitu. Itu tujuan dari foto produknya. Nah, kalau misalnya mau jelasin detail produknya itu bagusnya di deskripsinya aja, jangan di foto produk. Lebih efektif karena tujuan dari foto produk itu lebih ke arah mancing gimana supaya si customer ini mau ngeklik produknya. Sebatas itu aja. Kalau buat penjelasan detail produknya ya deskripsi gitu. Kayak gitu. Tapi kalau buat penjualan itu ada di judul sama di harga sama di voucher. Kayak gitu. Kalau mau ada penjualan nih selain di foto ya, kalau foto kan tadi mancing buat ngeklik. Kalau mau beres penjualan itu di bagian judul produk sama harga sama voucher sama promo kayak gitu. Kak, jalan bulan badan dari tadi nggak enak. Oke, nggak apa-apa, Kak. Intinya poin-poinnya udah dapat ya buat malam hari ini. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Cukup atau gimana? Nggak apa-apa ya, kita Zoom-nya malam minggu gitu. Tapi saya harap teman-teman semua bisa nyimak dan nggak keberatan ya. Karena kebetulan kemarin kan habis tanggal merah, jadi diundur untuk Zoom-nya. Jadi hari ini doang. Oke, gimana teman-teman semua? Udah pada paham? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau ada yang mau tanya nggak apa-apa teman-teman, karena sayang waktunya nih. Nanti kita nanya-nanya lagi paling di Zoom evaluasi selanjutnya. Kalau nggak di kelas juga, nggak apa-apa di grup. Tag aja saya atau Satu lagi, grup lain. Mas. Ya apa? Untuk tadi disampaikan intermediate gitu, itu membahas tentang apa ya, Mas ya? Nah, itu juga saya belum tahu karena emang belum dibuat gitu. Karena kan ini kita baru langsung ngadain kelasnya yang basic pun baru sekarang. Jadi sebelum-sebelumnya itu kita langsung tumpuk nih. Jadi materi itu Oh, langsung disediainnya dari basic sampai yang detail banget gitu. Nah, itu oh. ujung-ujungnya pada pusing mumet. Jadi kayak yang jalan ya sejalan-jalannya aja. Jadi orang yang udah pikir, aduh kelabakan nih, dikasih tahu Kak Gozi begini begini begini. Ini kan saya ngasih tahu gini, saya nggak tahu nih apa yang jalanin semuanya atau beberapa aja gitu kan. Nah kalau dari kelas-kelas sebelum itu udah dikasih tahu, ntar cara iklannya gini, cara evaluasinya begini begini gini, detailnya begini gini gini. Itu ada yang mumet, ada yang mungkin dia ngerti cuman iya iya aja, atau mungkin ada yang ngerti jalan-jalanin, atau punya banyak karakternya dan tipe orang-orang deh. Nah, jadi buat ngantisipasi hal itu, makanya di share-nya itu buat sekarang kita kelompokin basic, intermediate, sama advance mungkin nanti ke depannya. Supaya apa? Iya. Supaya yang belajar tuh nggak bingung gitu. Karena Oh, kan ini kita belajar baru seputarnya doang nih. Belum iya. sampai yang detail banget. Ntar paling kalau misalnya yang udah detail banget tuh mungkin saya ngasih lihat Shopee saya, terus ntar saya jelasin poin-poinnya di mana-mana, terus ntar matriksnya kayak gini nih, ada apa aja, ada coba dilihat, ada ROAS, ada ACOS, ada wah itu banyak dah. Dan saya tuh lebih ribet di bagian buat evaluasi iklan di situ di bagian matriks-matriks. Kenapa? Karena poin-poinnya banyak banget. Tapi yang kita mau lihat itu cuma tertentu aja. Yang tadi saya bilang kayak ROAS, habis itu ada penjualan, ada omset, terus ada jumlah dilihat, ada jumlah diklik, ada persentase kliknya. Itu masuknya ke data evaluasi iklan nanti. Nah, itu sebenarnya banyak poinnya
Tapi yang tadi cuma jelasin beberapa dikitnya aja gitu. Dan nggak saya tampilin langsung semuanya, karena kalau langsung tampilin semuanya, takutnya pada pusing, karena itu banyak. Ada belasan, misalnya 15 atau 20 gitu. Tapi yang kita ambil poinnya dikit-dikit aja gitu. Nah, ini pun juga untuk kata kunci ya, saya jelasinnya masih seputar ini aja kan, maksudnya belum sampai kayak cara nguliknya lagi lebih dalamnya kayak gimana. Nah, itu takut pada pusing. Jadi saya share-nya atau kasih taunya di mukanya dulu aja, supaya teman-teman yang bisa ngulik sendiri gitu. Karena kalau langsung saya kasih ulikannya langsung, takutnya pada pusing gitu. Iya. Gitu. Oke. Salut deh orang muda yang kreatif. Ya, alhamdulillah. Ada pertanyaan gitu, teman? Enggak ada. Oke, kalau gitu berarti kita Zoom-nya sampai sini dulu teman-teman ya. Kalau nggak ada, taruh nih ada nih. Kak, kalau produk sudah pernah diiklankan terus sempat stop pas mau diiklan lagi, harganya kita naikin dari 300 sampai 1.000, nggak mau naik produknya, jadi solusinya gimana gitu Kak? Itu bisa jadi karena produknya udah sempat down. Artinya kalau teman-teman emang udah pernah bagus, peringkat produknya teman-teman nggak bagusin lagi, iya teman-teman bakal harus ngebangun lagi dari awal. Jadi mau nggak mau, ya coba-coba lagi gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalnya di awal-awal tuh misalnya udah lama nggak iklannya, terus dia pengen iklan lagi, ternyata dari 300 sampai 1.000 tuh nggak ada hasilnya. Nah, pertanyaan adalah, apakah kita cuma lihat dari parameter iklan doang gitu? Jadi kan yang kita harus kita lihat itu sebenarnya kalau di Shopee ya, itu kalau buat naikin traffic atau peringkat produk itu nggak, yang kita tuh nggak cuma dari iklan doang. Iklan itu sebenarnya cuma salah satu aja yang ngebantu. Bisa dari apa? Bisa dari foto produknya atau organiknya, atau mungkin kita bisa cari dari luar gitu. Misalnya traffic dari Instagram, kita masukin link shop kita, atau dari Facebook. Biasanya tuh Facebook itu banyak-banyak, itu biasanya tuh Facebook itu banyak yang suka beli langsung sekali banyak loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak percaya, cobain aja Facebook Marketplace, atau mungkin kayak grup-grup Facebook deh, itu teman-teman nge-share aja kayak foto-foto atau mungkin link Shopee teman-teman. Kalau ada yang klik atau misalnya ada yang tertarik, biasanya tuh banyak yang ngechat. Nah, biasanya tuh orang-orang yang beli itu biasanya pada minta pembayaran COD. Nah, itu bisa diakalin lah kalau teman-teman bisa gitu. Cara COD gimana, ntar bisa order dia hanya pakai COD. Nah, itu teman-teman bisa kalau misalnya mau nyari penjualan di luaran Shopee, traffic buat masukin ke tokonya. Nah, kalau misalnya emang kasusnya dia susah buat naiknya lagi, ya emang kita bakal harus perjuangin lagi dari awal. Ngeriset iklannya gimana, kata kunci harus kayak gimana. Jadi mungkin karena udah lama nggak diurus, kata kuncinya itu udah nggak relevan lagi. Jadi kita harus cari lagi kata kunci yang pas tuh, yang apa aja sih, yang harus diubah tuh apa aja, beatnya harus kayak gimana. Jadi nggak melulu tentang beat aja. Jadi kadang beatnya udah gede nih, tapi ternyata kata kuncinya tuh nggak cocok atau nggak sesuai gitu. Jadi misalnya ya dulu kita masangnya misalnya kata kuncinya A lah gitu, tapi ternyata sekarang A itu udah kurang bagus, kata kuncinya udah nggak naik banget lah gitu. Berarti kita cari kata kunci lain, kayak gitu. Itu bisa jadi dengan foto produknya. Tadi kan saya bilang foto produk itu sangat menentukan orang buat ngeklik produknya, karena itu yang bikin tertarik. Karena ketika kita lihat di Shopee kan pasti kita lihat foto-foto produknya kan, yang kelihatannya bagus, yang kelihatan enak dilihat tuh pasti bakal kita klik. Tapi yang bakal kita beli adalah yang penjualnya paling banyak, gitu sih. Iya gitu nggak realitanya? Karena saya juga kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini juga ada kayak gitu. Nah, sama halnya kayak toko kita. Jadi kalau di awal, rapiin dulu tuh foto produknya, judul produknya, harganya, promo-promonya, vouchernya, itu deskripsinya, itu semua dirapiin dulu. Karena percuma juga kita udah iklan banyak-banyak, tapi ternyata itunya belum rapi. Biasanya eksekusinya kurang. Gitu. Biasanya eksekusinya itu dari situ. Biasanya karena voucher. Biasanya makanya kenapa banyak orang yang suka cekot pas lagi event-event itu, karena mereka dikasih voucher dari Shopee buat gas ongkir banyak, habis itu potongan harga, kayak gitu. Jadi kita mesti banget naikin lagi produknya, peringkat produknya itu benar dari awal banget, dan masih harus dites lagi. Atau mungkin kata kuncinya kita ubah, kita rombak, kita hapus dulu, kita coba masukin ulang. Ya pokoknya kita coba-coba atau deh, sampai kita nemuin caranya gimana. Dan itu pasti butuh banget yang namanya tenaga, terus kayak kemauan atau semangat diri kita buat belajar. Itu pasti teman-teman. Karena kalau misalnya emang kitanya kurang semangat, ya udah kita jadi gitu aja. Makanya perlu banget kalau misalnya di situ teman-teman semua ada yang disemangatin, entah istrinya atau mungkin suaminya, ya bisa minta semangatnya. Tapi kalau misalnya mungkin masih muda kayak saya yang belum punya istri lah, ya kita harus nyemangatin diri kita sendiri, supaya kenapa? Supaya kita mau bergerak gitu. Itu kayak gitu teman-teman.
Oke. Ya sama-sama Kak. Intinya poin-poinnya udah dapat teman-teman ya kalau cara iklanin harus kayak gimana. Sampai sini ada pertanyaan gitu teman-teman. Kita udah ngebahas poin-poinnya iklan buat iklan teman-teman. Jadi untuk cara gimana teman-teman di awal bangun toko itu adalah gimana cara teman-teman tokonya dikenal. Kalau teman-teman tokonya dikenal, gimana cara teman-teman biar ada penjualan. Kalau penjualan banyak, gimana cara teman-teman efisiensi penjualannya supaya teman-teman lebih untung gitu. Nah, kalau misalnya belum teman-teman di awal mau langsung ke tingkat penjualan, itu belum bisa. Teman-teman harus mulai dari gimana caranya teman-teman tokonya lebih dikenal dulu. Makanya bid-nya, kata kuncinya itu harus oke atau harus bagus. Kalau udah bagus, udah traffic udah mulai masuk banyak, baru teman-teman mikirin gimana penjualannya. Kalau penjualan udah banyak banget, baru teman-teman mikirin efisiensinya supaya lebih untung gitu. Nggak ada lagi teman-teman mau nanya? Oke, kalau begitu berarti kita Zoom-nya sampai sini dulu teman-teman ya. Makasih banyak teman-teman semua yang udah ikut Zoom hari ini. Makasih banyak. Berarti untuk malam hari ini Zoom-nya sampai sini dulu teman-teman ya. Saya akhiri Zoom hari ini. Makasih banyak teman-teman semua. Dah. Yang teman-teman yang mau live silakan kalau mau live. Oke teman-teman semua yang mau live gak apa-apa. Ini kelasnya udah selesai. Ya, saya tutup ya teman-teman ya. Ya, tadi teman-teman semua. Makasih banyak.